Oke, udah ya Mbak ya? Ya sudah. Oke, siap. Makasih Mbak Kristi. Oke. Oke, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di Kamis pagi. Tanggal berapa nih? Nah, ini masih awal-awal Juni ya, masih seger. Biasanya kalau awal bulan tuh, berasanya tuh semangatnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan mumetnya juga lagi tinggi-tingginya karena habis bikin strategi baru gitu untuk bikin perencanaan untuk dapetin omset di bulan baru gitu. Nah, pertama-tama saya ucapin terima kasih ya buat Mbak Kristi dan tim Creatify yang sudah ngasih kesempatan ya buat sharing pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Ini saya appreciate banget karena biasanya kalau pagi tuh ada kegiatan lain biasanya. Maksudnya kita pakai buat kerja atau aktivitas lainnya, tapi teman-teman menyempatkan buat belajar bareng, buat discuss bareng di Zoom kali ini. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang mungkin karena masih ada aktivitas lain atau mungkin belum sempat join gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti mereka bisa nyusul join. Dan kalaupun memang berhalangan, nanti juga recordingnya bisa di-share di grup sama Mbak Kristi atau tim kreatif yang lain. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai atau sebelum saya masuk ke slide materi gitu ya, saya pengen tahu dong teman-teman yang hadir pagi hari ini dari mana aja. Boleh sambil kita kenalan ya, teman-teman dari mana aja. Kemudian sekarang udah punya reseller atau belum? Kalau misalnya udah punya, berapa nih total reseller yang udah dibangun gitu? Ya, boleh teman-teman sambil kenalan di kolom chat, ketik di kolom chat aja. Domisili dari mana, kemudian sekarang udah punya reseller atau belum, terus kalau misalnya udah punya reseller, ada berapa jumlahnya sekarang resellernya? Karena topik pagi hari ini juga nggak jauh-jauh dari ini ya, pembahasan bagaimana mengoptimasi performa dari reseller teman-teman. Baik mungkin yang pengen mulai memperbesar atau memperbanyak jumlah resellernya, atau pengen naikin persentase tingkat keaktifan reseller. Karena itu juga saya bakal sharing teman-teman berapa sih idealnya gitu ya, berapa idealnya tingkat keaktifan reseller. Katakanlah misalnya kita punya 100 reseller nih. Nah, biasanya dari 100 reseller ini ada berapa sih reseller yang aktif dan menghasilkan gitu. Apakah memang reseller yang teman-teman punya udah ideal atau masih perlu di boost atau memang sudah benar-benar bagus nih, tinggal rekrut reseller baru lagi gitu. Oke, ini ada Waalaikumsalam. Teh Hesti ya, Teh Hesti dari Bandung. Reseller alhamdulillah sudah 70-an, tapi yang aktif hanya 30-an. Oke, nah ini kan kelihatan nih dari share-nya Teh Hesti ya. Ada pengerucutan di situ. Ya, dari 70 menjadi 30. Berarti berapa persennya tuh? Ada lebih dari 30% sebenarnya ya. Lumayan bagus. Terus yang lain teman-teman, dari manakah? Dari kota mana? Sudah punya reseller atau belum? Nah, ini karena masih belum terlalu banyak, sebenarnya saya bisa nyapa satu-satu gitu ya. Tapi saya pengen teman-teman yang ini sendiri deh, berkenalan sendiri gitu ya. Ini ada dari Salatiga. Siapa nih? GMS? Mas atau Mbak nih? Dari Salatiga belum punya reseller. Oke. Mudah-mudahan dari Zoom pagi hari ini dapat gambaran gitu ya. Gambaran bagaimana caranya membangun reseller. Karena sebenarnya walaupun topiknya 10 tips meningkatkan reseller loyal, tapi nanti saya juga bakal mention atau sedikit bahas bagaimana cara rekrutmen reseller gitu. Ya teman-teman juga ada gambarannya gitu, nggak cuma sekedar. Jadi webinar ini bukan cuma sekedar buat teman-teman yang sudah punya reseller, tapi yang belum punya reseller pun tetap bisa ngikutin. Oke, ada Mas Gunawan dari Tangerang, belum ada reseller tapi udah ada yang ngajuin reseller. Wah, alhamdulillah ya. Udah dia mulai tertarik berarti ya Mas Gunawan ya. Mas Sigi dari Jakarta, reseller datang dan pergi. Nah, ini harus ada jamuan khusus berarti Mas, biar nggak ujuk-ujuk datang dan pergi gitu ya. Oke, ada Mbak Yuliati dari Pati. Aduh, udah punya reseller belum nih Mbak Yuliati? Oke, yang lain ada lagi, ini kayaknya udah mulai banyak yang join gitu ya. Mudah-mudahan semakin ramai juga, jadi banyak teman-teman yang dapetin manfaat dan juga kita bisa di sesi discuss. Tapi saya pengen remind dulu teman-teman ya, karena ini memang sesi Zoom gitu. Saya tahu apakah teman-teman sudah terbiasa ikutan event Zoom atau baru pertama kali. Yang jelas saya ingetin, saya remind, pertama pastikan koneksi teman-teman bagus, karena biar lancar mengikuti
acara dari awal sampai akhir ya. Kedua, siapin catatan, karena setiap kali kita belajar, bagusnya memang ada catatannya, ada rangkumannya, bisa teman-teman catat di buku, di HP, di tablet, di laptop, ataupun di media lainnya yang biasa teman-teman pakai buat merangkum materi gitu ya. Oke, udah kemarin pernah ikut workshopnya. Wah, yang batch berapa nih, Mbak Yuli? Berarti sekarang udah lumayan berkembang nih, udah mulai bertumbuh ya resellernya ya. Kalaupun masih ada kendala, nanti boleh sharing-sharing lagi, Mbak Yuli. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Ini teman-teman yang belum kenal boleh sambil tetap kenalan di kolom chat. Silakan tulis saja siapa, domisili mana, dan sekarang udah punya reseller atau belum. Terus nanti juga sesi Zoom ini kurang lebih insya Allah selama 2 jam gitu ya, selama 2 jam untuk para materi 1,5 jam, dan sisanya untuk setengah jam berikutnya kita buka sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab. Bahkan kalau misalnya kita mau banyakin sesi tanya jawab juga boleh. Kalau misalnya teman-teman mau nanti motong gitu ya, di tengah materi saya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tulis saja di kolom chat gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Saya izin share slide dulu. Dari Mojokerto, belum punya reseller karena tidak cocok dengan calon reseller yang datang, terkendala masalah syarat calon reseller. Oke, berarti mungkin ada yang perlu direvisi nih untuk syaratnya gitu ya. Mas atau Mbak nih, Mas Andi ya. Dari Cilengsi Bogor, Ottoman Herbal. Siap. Oke, saya coba share slide materinya dulu. Sip. Udah muncul ya Mbak Kristi ya? Sudah, Mas. Siap, teman-teman. Bismillah, kita langsung masuk ke materi aja. Jadi, topik kita pagi hari ini adalah 10 tips menciptakan reseller loyal. Karena harapannya, ketika kita punya reseller kan goalnya nggak cuma sekedar dapetin reseller gitu ya, bukan mendatangkan sebanyak-banyaknya reseller, enggak, tapi bagaimana kita bisa menciptakan reseller yang aktif, menghasilkan, dan juga loyal. Nah, 3 poin ini yang menjadi tujuan atau goal kita membangun reseller. Karena kalau misalnya kita cuma dapetin reseller dengan quantity, jumlah banyak, belum tentu juga dari sekian banyak reseller ini mereka aktif. Kemudian dari reseller kita yang aktif, belum tentu juga mereka menghasilkan. Dan dari sekian reseller kita yang menghasilkan, belum tentu juga mereka loyal gitu ya. Karena nanti juga akan ada beberapa, saya bilang challenge ya, atau tantangan, ketika kita membangun pasukan reseller, akan ada beberapa tantangan yang akan kita temui gitu. Dan insya Allah dari setiap tantangannya juga, insya Allah juga saya ada beberapa pengalaman dari isu-isu yang pernah saya alami, yang bisa saya sharekan ke teman-teman juga. Gitu. Nah, mungkin lebih afdolnya sebelum masuk ke lebih jauh gitu ya ke materi, buat teman-teman yang masih belum kenal dengan saya, perkenalkan teman-teman, nama saya asli saya Maitri Pujiarto, tadi sempat dikenalin juga singkat sama Mbak Kristi gitu ya. Nama asli saya Maitri Pujiarto, sekarang domisili di Cilacap, cuma saya lebih akrab dengan sapa Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu saya di media, baik di Facebook, Instagram, ataupun ketemu offline langsung, boleh sapa saya dengan panggil Mas Gomet. Saat ini kegiatan saya aktif di yang paling aktif sekarang jadi konsultan di beberapa brand untuk membangun pasukan reseller mereka. Kemudian saya juga ada produk digital berupa e-course ya, ada reseller Mutan Class, dan juga sebenarnya ada beberapa produk digital lainnya. Ada WA Sender, itu saya kerja sama tim juga. Jadi WA Sender itu salah satu aplikasi untuk blasting WA dan nggak terbatas gitu, mau ratusan ribuan itu bisa. Kemudian saya juga ex dari tim Biro Nestor, salah satu lini bisnisnya Kang DWK Prayoga, kalau misalnya teman-teman kenal gitu ya. Di Bandung waktu itu saya 5 tahun, dan selama 5 tahun itu saya sempat nulis buku ya berjudul Chit Chat, walaupun mungkin sekarang juga bukunya udah nggak keluar karena kita nggak cetak ulang. Dan selama 5 tahun terakhir saya juga berpengalaman menghandle lebih dari 6.700 seller. Kalau dari yang sama Mbak Kristi itu 4.000 sekian waktu di Biro Nestor. Saya juga sempat handle project yang bareng Kang Dewa sama Dinia Minarti, itu di Ufit Lemon ada 2.000-an ya, hampir 2.000-an. Jadi kalau dikumulasi sebanyak 6.700 reseller. Dan sekarang, ya tadi saya bilang sekarang saya ada aktivitas jadi konsultan di beberapa brand. Alhamdulillah juga kemarin salah satu brand itu kita bisa create atau bisa rekrut reseller 2.800 ya, sampai 2.800 dalam waktu 6 bulan. Dan itu juga pasti ada polanya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman sekarang juga masih ada isu, Mas Gomet,
saya udah mulai coba buka rekrutmen reseller, ternyata yang masuk kok cuma dikit gitu. Atau Mas Gomet, saya udah nyoba rekrut reseller, udah masuk mungkin sampai puluhan atau ratusan, ternyata yang aktif nggak nyampe 20% misalnya. Nah ini pasti kan ada polanya nih, ada apa namanya strategi juga yang harus kita lakukan gitu. Nah insya Allah di pagi hari ini saya pengen sharing buat teman-teman, khususnya mungkin yang sekarang baru banget mau mulai atau mau buka portal reseller, atau misalnya teman-teman yang sudah punya reseller, ternyata juga secara keaktifan masih minim gitu ya, apalagi tentang loyalitas itu. Nah, insya Allah kita bakal bahas di pagi hari ini. Nah, saya bakal buka materi pagi ini dengan sebuah pertanyaan yang saya pengen teman-teman juga ikutan jawab gitu ya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kita membangun pasukan reseller? Jadi, apa sih goal teman-teman ketika teman-teman punya bisnis nih, dan pengen melebarkan distribusi misalnya lewat reseller? Kenapa teman-teman harus membangun reseller? Katakanlah, misalnya teman-teman juga nggak sekedar satu level atau satu layer reseller ya, misalnya membangun juga dari reseller, ada agen, ada distributor. Nah pertanyaannya, apa sih goalnya? Apa tujuan teman-teman membangun pasukan reseller? Karena dari jawaban tadi itu juga akan mempengaruhi action plan kita yang kedepannya itu seperti apa? Apa nih endpoint kita dari membangun pasukan reseller? Ya teman-teman boleh bantu jawab, silahkan. Tinggal ketik di kolom chat. Ya. Ini saya sambil baca-baca komen juga. Wah, ini juga ada yang dari Cilacap, 2 orang ya. Mas Abduh dari Maos, dekat Mas kita. Mbak Ita Novita juga dari Cilacap. Wah, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya mau kopdar-kopdar, hayo Mas. Mau ngobrol silahkan, saya sering nongkrongnya kalau di Cilacap itu ada Traffic Light Coffee ya di daerah Damalang. Saya sering di situ. Kantor ada di Jalan Laban. Ada Mas Ali dari Sumedang, Jawa Barat. Belum tahu cara mengajak tulisannya. Oke. Sip, saya ulang pertanyaan teman-teman. Apa tujuan teman-teman membangun pasukan reseller? Goalnya apa nih? Ya. Goalnya apa kita membangun pasukan reseller? Mbak Ita, buat melebarkan sayap. Sayap apa dulu nih, Mbak? Melebarkan sayap, yang melebarkan ya bisnis gitu ya. Mbak Esti, untuk meningkatkan penjualan dan tetap mengeksiskan produk kita di pasaran, karena kalau jualan sendiri jauh lebih sulit. Oke, setuju. Mbak Lulu ingin freedom. Widih. Tapi biasanya kalau kita berjalan, tambah pusing loh, Mbak. Karena ngurusin banyak orang juga loh. Mungkin endpoint-nya ya, endpoint-nya. Oke, yang lain? Apa nih tujuan kita membangun pasukan reseller? Oke, ingin meleverage bisnis, soalnya kalau sendiri omsetnya kecil. Oke. Jadi bisa dengan reseller kita bisa meningkatkan omset kita, Mas ya. Oke, yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Why? Kenapa kita harus membangun pasukan reseller? Wah, ini alhamdulillah udah mulai banyak yang join juga ya. Kayaknya ada teman-teman yang udah pernah ikutan workshop juga nih, selain tadi Mbak siapa? Selain Mbak Yuli, ada Dokter Nisfu juga nih. Apa kabar, Dok? Oke, Umum Mikdad memperbesar penjualan, Mbak Novi memudahkan distribusi produk ke end customer supaya ongkir end customer jadi lebih murah melalui data. Oh, oke, setuju. Ini juga apa namanya, sangat-sangat bisa gitu ya. Saya pernah punya klien juga jadi kantor utama mereka tuh di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, sedangkan kebanyakan customer-nya itu ada di Jawa gitu. Dan itu enak banget dengan adanya reseller, itu bisa menjangkau customer-customer-nya di Jawa gitu. Jadi nggak perlu menanggung ongkir yang lumayan besar dari Lampung. Oke, Mbak Lulu, karena kita bukan Superman, harus punya super team. Oke, Superman aja sekarang gabung sama Justice League ya. Oke, saya setuju dengan jawaban-jawabannya. Udah bagus-bagus banget. Ya, ini saya rangkum beberapa poin kenapa kita harus bangun reseller, karena peran reseller itu akan sangat banyak banget membantu kita ya. Mungkin saya bakal simpulkan ada 5 ya keuntungan
ketika kita memiliki pasukan reseller. Pertama, dengan adanya reseller, kita bisa leverage omset atau menambah gitu ya, menambah penjualan naik maka omset juga naik. Omset naik, profit juga bisa naik gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya pasukan reseller, kita bisa meningkatkan brand awareness. Yang tadinya katakanlah kita hanya dikenal di Cilacap misalnya, ya di Cilacap, kemudian kita bangun pasukan reseller, kita punya reseller di Jogja, kita punya reseller di Bandung, kita punya reseller di Manado, ya kita punya reseller di daerah lain gitu ya. Maka dengan seperti itu, semakin banyak reseller, semakin banyak orang yang menawarkan produk kita, memperkenalkan produk kita, sehingga brand awareness dari produk kita atau bisnis kita akan semakin dikenal. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa memangkas marketing cost tentunya, karena ya yang awalnya kita mungkin jor-joran ya, bakar-bakar duit di iklan gitu via Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, endorse gitu ya. Dengan pasukan reseller mungkin kita bisa mengalokasikan budgetnya dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, jelas kita juga bisa menambah pelanggan loyal. Dengan adanya reseller, apalagi misalnya kita punya reseller yang dia punya track record bagus gitu ya, sudah punya pengalaman jualan, mereka juga punya database yang besar gitu ya misalnya, maka kita juga bisa menambah pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir adalah terjadinya simbiosis mutualisme tentunya, karena ini akan jadi sistem win-win solution. Dengan adanya reseller kita juga terbantu karena kita akan semakin meningkat ya penjualan, brand awareness dan segala macam, keuntungan yang tadi sudah kita mention di atas, dan keuntungan untuk resellernya juga mereka juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Dan yang namanya tambahan penghasilan juga belum tentu kecil ya, banyak reseller yang pada faktanya bisa create omset sangat besar ya, dan juga bisa mendapatkan komisi atau penghasilan yang besar juga walaupun hanya menjadi sebagai reseller. Makanya saya juga kadang mengedukasi ke orang-orang bahwa walaupun kamu misalnya sekarang posisinya baru menjadi seorang reseller, yang mungkin juga kamu punya impian pengen punya brand sendiri, pengen punya bisnis sendiri, ya nggak masalah memulai dari reseller, karena menjadi reseller juga akan mendapatkan banyak pengalaman, knowledge yang itu akan menjadi modal juga ketika mereka akan membuat diri sendiri, karena bangun bisnis juga nggak sesimpel dan nggak seinstan yang kita pikirkan gitu kan, banyak yang perlu kita persiapkan. Ya, jadi ini beberapa keuntungan teman-teman ketika teman-teman memang mencoba untuk membangun pasukan reseller. Ya, akan sangat banyak sih keuntungannya. Nah, ketika teman-teman membangun reseller juga ada 4 langkah sebenarnya. Ini 4 langkah ini yang memang pasti akan kita lewati fase-fasenya, ya. 4 langkah membangun pasukan reseller. Kenapa saya bagi menjadi 4? Karena memang ya ini tahapan-tahapan yang akan kita lewati. Tahapan pertama atau langkah pertama adalah merekrut reseller tentunya. Dan nanti kita bakal breakdown ya. Kita bakal breakdown satu-satu. Di langkah rekrutmen kita harus apa yang kita siapkan. Di langkah 2 adalah menciptakan reseller aktif. Nah, untuk bisa menciptakan reseller aktif, apa yang kita lakukan? Langkah ketiga adalah menciptakan reseller menghasilkan. Kita udah punya reseller aktif, ya, nggak cuma sekedar aktif, itu juga pengennya mereka juga menghasilkan. Setiap bulan ada omset, setiap bulan ada penjualan, setiap hari ada transaksi, gitu ya. Dan goal yang paling terakhir atau langkah yang keempat adalah kita bisa menciptakan reseller yang loyal. Ya, ini step by step-nya. Kan kita nggak mungkin bisa menciptakan reseller loyal kalau misalnya kita belum punya reseller yang menghasilkan. Kita nggak bisa menciptakan reseller menghasilkan kalau misalnya kita belum punya reseller yang aktif. Kita nggak mungkin bisa punya reseller aktif kalau misalnya kita juga belum mulai merekrut reseller. Atau rekrutmen misalnya seadanya, baru dapat reseller di bawah 50, reseller baru beberapa orang gitu ya. Karena nanti juga berlaku hukum Pareto gitu ya. Langsung saya sebut angkanya aja deh. Ketika teman-teman membangun pasukan reseller gitu ya, angka keaktifan reseller, nah itu teman-teman boleh cek ya, ada sekian banyak reseller yang sudah punya teman-teman berapa sih angka keaktifannya. Tapi rata-rata idealnya adalah di angka 25-30%. Ya, saya ulang lagi, angka keaktifan ideal reseller itu adalah di angka 25-30%. Kalau misalnya teman-teman sudah punya reseller dengan angka keaktifannya di atas 30%, itu berarti udah bagus banget. Tapi kalau misalnya ternyata teman masih angka keaktifan reseller itu masih di bawah 20%, nah berarti ada yang perlu dievaluasi. Apa nih yang salah? Apa support yang perlu dimaksimalkan lagi? Apakah selama ini belum pernah profiling resellernya?
atau selama ini juga mungkin salah waktu bikin akad di awal, misalnya rekrutmen reseller pakai cara gratisan, jadi ketika orang jual reseller nggak ada investasi sama sekali. Karena itu kan pasti beda tuh antara reseller yang daftar dengan cara berbayar atau minimal ada minimal ordernya ada beberapa produk, dengan reseller yang dia daftar tapi cara gratis. Itu akan berbeda tuh, effortnya bakal berbeda dan hasilnya pun akan berbeda antara perform reseller yang daftar gratisan dengan performa reseller yang daftar karena berbayar gitu. Itu pasti berbeda ya. Makanya sekali lagi, angka ideal kehakiman reseller adalah di angka 25 sampai 30%. Kalau misalnya udah di atas 30%, berarti udah bagus, tingkatkan dan pertahankan. Kemudian kalau misalnya masih di bawah 20%, berarti ada yang perlu dievaluasi. Nanti evaluasi seperti apa? Mungkin bisa pakai, kalau misalnya saya pribadi itu biasanya pakai tools Fishbone ya. Teman-teman mungkin pernah dengar juga istilah Fishbone. Mengevaluasi dari masalah besarnya apa, kemudian di breakdown menjadi masalah-masalah kecil, kemudian dari masalah kecil ini dicek penyebab-penyebabnya masing-masing apa, nanti cari solusi dari masing-masing penyebab itu, kemudian mulai dieksekusi mulai dari yang paling prioritas gitu, yang bisa langsung segera dilakukan. Oke, kita balik lagi ke slide. Jadi teman-teman, ini adalah 4 langkah membangun pasukan reseller. Kita akan mulai dari step merekrut reseller. Jadi waktu kita mencoba untuk merekrut reseller, apa aja nih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita siapkan, gitu ya. Simpelnya adalah teman-teman, ini ada beberapa poin karena memang kalau bagi saya kan stepnya ada 4 step ya, merekrut, bikin reseller aktif, bikin reseller menghasilkan, dan bikin reseller loyal. Nah, buat saya pribadi, langkah atau step yang paling butuh banget effort dan butuh kematangan prepare adalah di langkah rekrutmen. Makanya di sini saya ada beberapa poin, yang poin-poin ini tuh benar-benar harus beres sampai clear sebelum teman-teman buka pendaftaran reseller. Kalau misalnya poin-poin ini masih belum clear, jangan dulu buka reseller, ya, karena udah jelas kunci suksesnya sebuah rekrutmen reseller itu ada di preparation-nya. Harus matang dulu, harus clear dulu. Ya, kita mulai dari yang pertama. Poin pertama adalah sebelum kita buka pendaftaran reseller atau sebelum kita merekrut reseller, kita harus punya goal yang menantang. Goal di sini saya ada 2. Yang pertama adalah goal omset. Sebenarnya teman-teman pengen dapat omset berapa dulu nih? Katakanlah bulan Mei nih, kemarin katakanlah bisa dapat omset 300 juta misalnya. Ya, sudah dapat 300 juta. Kemudian di bulan Juni pengen dapat omset berapa dulu? Kalau saran saya itu naikkan minimal 2 kali lipatnya atau misalnya sampai 3 kali lipat juga boleh gitu. Harus benar-benar goalnya menantang. Dari 300 juta ke misalnya 2 kali lipatnya berarti kan 600 juta. Ya, set aja di 600 juta. Nah, kemudian untuk mendapatkan 600 juta ini, ya teman-teman butuh berapa reseller nih? Sebenarnya saya ada hitung-hitungannya, saya bantu ya, saya bantu ada rumus ikut hitung-hitungannya. Tapi yang jelas ini adalah poin pertama ya, teman-teman harus punya goal yang menantang. Karena nggak sedikit juga orang-orang itu ketika mau buka fitur reseller, ya cuma sekedar oke, saya buka reseller nih gitu. Tapi nggak ada goalnya, pengen dapat omset berapa, pengen dapat berapa reseller. Jadi karena masih abu-abu, nggak ada target, juga nggak ada strateginya, nggak ada mengaplikasikan strateginya, nggak ada action plan-nya, kan jadi ngawang gitu, ngambang gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong bisnis kan harus berdasarkan data nih. Pengen dapat omset berapa, butuh berapa reseller. Kalau bisa katakanlah butuh 100 reseller, berarti butuh berapa lead. Untuk bisa dapat sekian lead butuh berapa traffic, untuk mendapatkan sekian traffic harus media-media apa aja yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bikin goalnya dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita udah bikin goal, kita siapkan juga nih canvas value proposition-nya. Ya, maksudnya canvas value proposition itu kita ngomongin produknya dulu. Jadi produk apa yang akan kita tawarkan yang bisa dijual sama reseller. Karena saya ada case gitu ya, ada case. Jadi ada kawan gitu ya punya klinik skincare, ya punya klinik skincare. Jadi ada klinik offline, tapi juga pengen bangun reseller. Nah
ada isu waktu produk klinik ini juga dijualkan sama reseller, itu terjadi bentrok. Ya, salah satu bentroknya adalah ketika ada customer yang datang ke reseller, ternyata dia pengen konsultasi dulu dengan orang klinik. Jadi ya, akhirnya dia si customer-nya beli ke klinik. Ada case juga, jadi omset yang tadinya kliniknya besar, omset lebih besar karena ada reseller, tergeruslah, ya tergerus nih omset yang tadinya di klinik gede, pembelinya belinya ke reseller gitu. Memang ini sih dua-duanya emang udah konsekuensinya. Nah, makanya harus jelas nih. Makanya solusinya adalah waktu itu saya sarankan bikin produk baru yang memang khusus dijual oleh reseller. Ya, produknya serupa, sebenarnya serupa dengan produk klinik, manfaatnya sama, ingredientsnya sama, kualitasnya sama, cuma memang dibedakan, ya dibedakan gitu. Jadi fair nih, klinik tetap bisa jualan produknya, reseller juga bisa tetap jualan produknya. Nah, kemudian untuk canvas value proposition ini teman-teman harus pastikan dulu ini produknya emang kan ada kategori produk yang orang itu akan dengan sangat suka rela mau join sebagai reseller asalkan produk ini memenuhi 3 kategori, teman-teman. Pertama kategorinya adalah produknya berkualitas. Ini udah pasti lah ya, udah wajib gitu teman-teman harus punya produk yang berkualitas. Kedua, marketnya luas. Ya, pastikan teman-teman punya produk yang marketnya luas, nggak sempit banget gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah repeat ordernya kencang. Kalau misalnya teman-teman punya produk dengan 3 kategori ini, seorang lagi, orang akan lebih yakin untuk daftar sebagai resellernya teman-teman ketika teman-teman punya produk yang memenuhi 3 kategori ini. Pertama, produknya berkualitas, kedua, marketnya luas, dan ketiga, repeat ordernya kencang. Ya, ini kategorinya. Kemudian kalau misalnya teman-teman, oh Mas Gumet, saya udah punya produk dengan kategori seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya, ya tadi bikin canvas proposition, maksudnya kayak mencoba di breakdown lagi dari produk ini, benefitnya apa, kemudian fiturnya apa, kemudian experience apa yang akan didapatkan oleh orang ketika mencoba produk itu gitu. Jadi ketika calon reseller dia udah paham dengan produk knowledge yang sangat-sangat detail gitu ya, mereka juga akan semakin pede dan paham harus jualan produk kemana, kemudian media apa yang akan dipakai buat berjualan gitu. Termasuk juga teman-teman juga nanti bikin di produknya itu ada kira-kira nih ketika ada orang mau beli produk teman-teman gitu ya, orang itu belinya karena apa? Karena pengen atau karena butuh, ya. Kemudian apa nih hidden fear-nya? Kenapa orang masih belum mau beralih ke produk teman-teman? Itu juga bisa jadi salah satu poin yang kita edukasikan ke reseller gitu, biar reseller juga paham. Nggak cuma sekedar menawarkan produk berdasarkan produk knowledge-nya, tapi tahu dari segi customer-nya itu, dia itu driver belinya apa, buy drivernya apa gitu ya. Apakah karena pengen, karena butuh, atau ada keberatan juga kenapa masih belum beralih ke produk itu. Ya, harus sih nanti saya ada contoh canvas value proposition-nya juga ya, lumayan detail juga. Kemudian yang poin ketiga adalah matangkan infrastruktur. Nah, maksudnya infrastruktur itu di sini adalah kayak teman-teman tuh nyiapin dulu investasi joinnya berapa, ya. Kemudian kedua kayak akad atau rules TNC-nya itu juga harus ada. Kemudian teman-teman juga nyiapin ada grupnya, grup reseller gitu ya. Pokoknya segala macam kebutuhan sistem yang memang teman-teman harus siapkan sebelum dibuka perusahaan reseller. Yang keempat, persiapkan timnya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman kalau misalnya sekarang masih single factor, belum punya tim nih, misalnya bisnis lagi bareng pasangan nih, bareng suami atau bareng istri, timnya katakanlah baru punya admin atau CS gitu ya, tapi pengen mencoba rekrut reseller, ya boleh-boleh aja, cuma nanti effortnya akan lebih besar, nah teman-teman akan kebagi juga pikirannya, mikirin bisnis ya, mikirin resellnya juga iya. Gitu. Nah, makanya prefer nanti kalau misalnya memang teman-teman sudah mulai bertumbuh, mulai berkembang, bisnisnya mulai punya profit yang besar gitu ya, jangan takut untuk bikin satu dedicated team yang memang teman-teman siapkan untuk mengurus reseller. Jadi ada tim khusus untuk handle reseller, karena memang reseller itu butuh treatment yang intens, butuh dibina intens. Kalau misalnya teman-teman pengen performa reseller itu bagus gitu ya. Jadi nanti siapkan timnya gitu, tim khusus. Kemudian detailkan juga target market resellernya tuh mau kemana nih. Jadi siapa aja nih orang-orang yang
memang cocok untuk jadi resellernya teman-teman. Mulai dari gendernya apakah mau dominan perempuan atau laki-laki atau bisa dua-duanya, kemudian start umur berapa sampai umur berapa, dia ada misalnya background-nya apa gitu ya. Background-nya katakanlah memang teman-teman mau nyari orang yang udah berpengalaman jualan. Berarti ya minimal nanti di form itu ada pertanyaan gitu. Aktivitas sekarang apa? Kalau misalnya udah pernah jualan produk jenis apa, kemudian rata-rata omset per bulan berapa. Itu kalau misalnya memang pengen ngefilter sangat-sangat detail gitu ya. Itu bisa. Nah, target market mungkin kan juga nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan advertiser gitu ya, karena advertiser juga yang akan bikin detail target marketnya via dashboard Facebook Ads gitu. Kemudian yang berikutnya juga di step merekrut ini teman-teman juga harus siapkan marketing kit ya. Marketing di sini mungkin berupa kayak teman-teman harus siapin dulu hosting domainnya, bikin landing page-nya, bikin ads kreatifnya, bikin ads image, ads video gitu ya. Kemudian sekaligus juga marketing kit nanti untuk keperluan marketing tool jualannya para reseller ya, itu juga teman-teman silahkan siapkan juga. Yang berikutnya, face-nya juga model bisnis modelnya, apakah mau B2B atau mau B2C gitu ya. Karena beda bisnis model nanti juga kemungkinan, ya bukan kemungkinan, ya memang akan strategi juga harus menyesuaikan gitu. Kalau misalnya B2B berarti teman-teman hanya mempercayakan semua penjualan lewat reseller teman-teman. Kalau misalnya B2B dan B2C gitu kan, itu juga harus ada aturan khusus tuh biar misalnya nggak bentrok dengan para reseller. Dan yang terakhir di sesi rekrutmen ini, teman-teman juga harus matangkan strategi rekrutmennya, ya. Nah ini kalau saya pribadi, saya biasanya pakai salah satu tool mind mapping ya untuk bikin strateginya itu pakai Xmind. Nah teman-teman boleh download ya namanya Xmind, atau sebenarnya banyak juga sih di Play Store atau di Google Play gitu ya, aplikasi mind mapping yang bisa kita pakai untuk bikin breakdown detail strategi rekrutmen gitu. Dan tentunya ini akan bisa kita buat ketika kita sudah punya goal-nya. Kalau belum punya goal ya kita gimana kita mau bikin strategi gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan di step rekrutmen. Pokoknya intinya matengin dulu ya, prepare-nya matengin dulu ya, karena misalnya semakin matang persiapannya untuk kemungkinan kita bisa mencapai target atau bahkan melampaui target itu lebih possible ya. Bisa, ini saya sekalian tulis ya. Smile. Nah, teman-teman kalau mau ada tanya, memotong saya di tengah materi, boleh silahkan, nggak masalah ya. Oke, cukup clear di step ini, atau mau ada yang ditanyakan dulu nih di step rekrutmen, jadi poin-poin ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan dulu, mungkin saya ambil 2-3 pertanyaan, habis itu kita lanjut ke poin berikutnya. Tapi kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung ke poin berikutnya. Untuk pertanyaan, teman-teman juga boleh tanyakan di kolom chat, atau kalau misalnya mau on mic juga boleh banget. Keuntungan dan kerugian merekrut reseller gratis. Oke. Nah, ini lumayan menarik nih pertanyaannya Mbak Umu Mikdad. Jadi gini Mbak, atau teman-teman yang lain, misalnya ya, apakah nggak boleh Mas Gomet kita rekrut reseller dengan cara gratisan? Boleh-boleh aja, dan memang nggak ada larangannya gitu ya. Cuma catatannya adalah itu boleh dilakukan ketika memang kita baru banget buka pendaftaran reseller, ya, bisa dengan cara gratisan. Goalnya apa? Karena kita pengen dapat quantity dulu nih, pengen dapat jumlah reseller yang lumayan banyak dulu lah. Katakanlah target kita ke 30 atau 50 reseller pertama dengan cara gratisan, itu boleh. Karena dengan kayak misalnya kita kan kalau misalnya rekrutmen reseller, habis ada reseller daftar, kita masukin ke grup kan. Nah kan nggak seru kalau misalnya kita buka reseller ternyata yang masuk dikit nih, di bawah 10, atau mentok-mentok 10 deh, itu kan masih dikit tuh. Nah, kita bisa rekrutmen dengan cara gratisan untuk, yaitu minimal langkah pertama adalah ngebanyakin jumlah resellernya dulu. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi ketika nanti kita buka rekrutmen reseller yang berbayar, pas mereka masuk di grup reseller,
udah banyak reseller tuh yang ada gitu, itu bisa dipakai. Itu keuntungannya. Ya, kita bisa dapetin reseller dengan jumlah yang banyak. Pokoknya ningkatin kuantitas reseller dulu di awal. Nggak enaknya atau mungkin sisi negatifnya gitu ya, kekurangannya adalah ya tadi saya cuma jelaskan, performa reseller yang daftar secara gratis itu effortnya nggak bakal sebesar reseller yang join dari yang berbayar atau berinvestasi, karena ya mereka nothing tulus, daftar masuk tanpa ada syarat-syarat bayar atau minimal order, ya mereka nothing tulus, nggak ada keluar modal, mau jualan atau enggak ya mereka nggak ada ruginya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya mau banget memang gratis, boleh banget sih, maksudnya kalau gratis nggak gratis banget ya. Misalnya kayak beli minimal satu produk gitu. Beli minimal satu produk, mereka bisa otomatis jadi seller. Jadi minimalnya ketika mereka beli satu produk kan mereka tahu produknya dulu nih dan nyobain produknya. Jadi kalau misalnya mereka udah nyobain produknya, lebih enak buat jualan karena udah ngerasain. Yang saya rasakan kok reseller saya kurang produktif karena saya ngerekrutnya gratis. Ya itu memang salah satu kurangnya gitu. Effortnya mereka nggak akan sebesar effort reseller yang daftar secara berbayar atau berinvestasi, Mbak. Kayak tadi nothing tulus itu, nothing tulus. Saya daftar jadi resellernya Omo Mikdad tuh gratis nih. Saya nggak keluar modal apa-apa. Mau jualan kayak saya berarti untung, nggak jualan saya juga nggak rugi apa-apa gitu. Itu ya penjelasan singkatnya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Atau lanjut dulu? Kita waktu masih banyak banget sih. Oke, Mbak Esti. Idealnya bagaimana cara merekrut reseller baru agar performanya berbeda dengan yang lama? Karena reseller yang lama bergabung dengan cara gratisan. Selama ini saya rekrut hanya dengan minimal order 20 piece. Ini kan gratis ya, Mbak ya? Atau yang gratisan sama sekali nggak ada pembelian, Mbak? Kalau misalnya Mbak Esti udah sebelumnya nentuin gitu ya, untuk daftar sebagai reseller, minimal order 20 piece. Oke, yang lain mungkin boleh di-mute dulu ya. Atau misalnya mau tanya, selepas ini ya, Mas Ihda. Nah, untuk Mbak Esti, ya balik lagi ke Mbak Esti, selama ini saya rekrut hanya dengan minimal order 20 piece. 20 piece ini udah termasuk ada effort sih, Mbak. Dia mau beli dulu gitu. Tinggal 20 piece-nya ini kalau dinominalkan atau dirupiahkan berapa, Mbak Esti? Idealnya sih kalau misalnya memang mau yang berbayar dan berbentuk minimal order gitu ya, secara nominal rupiah itu saya udah coba beberapa kali ya, pernah 100.000, pernah 300.000, pernah di angka 750, bahkan pernah di angka 1.500.000 untuk jadi reseller ya. Angka yang paling bagus itu minimalnya dulu di angka 300.000. Minimal banget di angka 300.000. Ya, ini kan 200.000 nih, bisa dinaikin lagi, Mbak. Naikin 100.000 lagi gitu. Jadi dengan kita matok minimal rupiahnya di angka 300.000 atau ke atasnya, itu secara nggak langsung kita juga udah ngefilter bahwa orang-orang ini memang dia punya modal nih, punya modal, dan ya bisa kita katakan bahwa kalau orang bermodal, mereka juga akan ada effort yang lebih besar, gitu ya. Makanya saran saya kalau misalnya memang teman-teman baru banget awal mau rekrut reseller, nyoba gratisan nggak apa-apa, tapi goalnya adalah datengin jumlah di awal dulu, ya. Habis itu buka pendaftaran dengan berbayar atau ada investasi minimal order, setting aja di angka minimal 300.000, ya. Terus kalau misalnya ini balik lagi ke pertanyaannya Mbak Esti, gimana caranya untuk bisa membuat reseller itu perform untuk yang berbayar ya, karena sebenarnya kan gratisan tuh. Itu bisa dibuatin aja dulu, ada kayak misalnya ada kurikulum pembinaan khusus, atau ada salah satu program sebelum mereka join ke grup utama, kita edukasi mereka dulu gitu. Dan kalau bisa benefit yang didapetin sama reseller yang berbayar, itu nggak didapetin sama reseller yang gratisan. Jadi reseller gratisan ya dapat
program seadanya aja gitu, jangan yang terlalu spesial. Kalau misalnya mereka mau pengen dapat benefit yang sama, ajak mereka untuk mereka daftar lagi dengan ada minimum ordernya. Gitu. Oke, Mbak Yuli, cara menghadapi reseller pasif ada juga yang hanya niat mempelajari grup reseller kita karena pas ambil produk ambilnya di toko sebelah. Jadi kayak dibanding-bandingkan. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya ya, Mbak Yuli, karena ini udah di slide berikutnya nih. Kita ngobrolin tentang rekrutmen dulu, Mbak. Ini udah lompat soal pertanyaannya. Cara misalnya timnya bagaimana, Mas Ahsan, Mas Gomet? Mas Hasan terlalu jauh, Mbak. Mas Hasan siapa? Bag apa saja yang disiapkan? Oke, nanti kita bahas juga ya. Makanya untuk potongan harga reseller ada minimal persentase atau potongan harga per piece ya idealnya. Bisa nanti dibuat gini, Mas Gunawan. Minimalnya itu idealnya sebenarnya ada dua sistem ya. Kalau misalnya kita memang pakai satu layer nih, cuma reseller doang, itu bisa di set kalau misalnya rupiah minimal 12.000. Kalau misalnya untuk persentase itu bisa di angka 25, mentoknya 25, jangan lebih dari 25. Terus kalau misalnya Mas Gunawan ini pakai 3 layer ya, ada reseller, agen, distributor. Yang jelas paling gede distributor, bisa 40-45%. Kemudian kalau agen itu di angka 30-35%, reseller 15-20 atau 25 deh kalau misalnya pakai 3 layer gini ya. Atau mungkin mentok di 25. Jadi biar mereka juga lebih semangat untuk nanti upgrade gitu ke agen, atau dari agen nanti upgrade ke distributor. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaannya saya hold dulu, kita lanjut dulu ke step berikutnya. Step berikutnya adalah langkah bagaimana caranya untuk menciptakan reseller aktif. Setelah kita rekrut reseller nih, ya udah dapat reseller, bagaimana caranya buat mereka aktif? Karena goal kita adalah bikin mereka aktif dulu. Ya, bikin mereka aktif dulu sebelum kita trigger atau ajak mereka untuk mulai menghasilkan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan reseller yang aktif adalah reseller itu cerminan dari kita, teman-teman. Performa reseller itu cerminan dari performa kita. Makanya kalau misalnya kita pengen reseller kita aktif, pertama jelas kita harus super aktif di grup juga. Dan bahkan sebenarnya nggak cuma super aktif di grup ya, sesekali kita juga private chat mereka. Tapi jangan terlalu keterusan. Nanti mereka jadi terlalu nyaman buat komunikasi dengan kita via private chat. Selalu ajak mereka untuk berkomunikasi via grup dan kita harus super aktif. Ya, jangan berharap reseller aktif kalau kita sendiri aja nggak terlalu aktif gitu. Makanya nanti kita bisa bikin dua grup tuh, ada grup buat diskusi, ada buat grup untuk informasi gitu. Ya, itu bisa nanti teman-teman buat. Kemudian yang kedua adalah pertama teman-teman harus fokus agar reseller menguasai dulu tentang product knowledge dan juga sistem. Karena nggak sedikit juga banyak reseller tuh yang nggak sabaran. Sebenarnya bukan nggak sabaran juga ya. Ada yang antusias, karena saking antusiasnya mereka langsung jualan tapi belum sampai menguasai product knowledge-nya, belum menguasai sistemnya. Makanya paling enak itu ketika kita buka pendaftaran reseller, ya syaratnya investasinya ada minimal ordernya. Ya, ada minimal ordernya, minimal yang mereka nyobain dulu produknya, produk kita. Jadi ketika mereka udah nyobain produk kita, udah ngerasain manfaatnya, udah tahu benefit ya atau dampak atau experience setelah mereka pakai gitu kan. Jadi mereka lebih pede lah buat jualan produk kita. Kemudian sistem juga sama ya, sistem juga harus kita siapkan juga bagaimana cara order, cara komplain, terus kalau misalnya ada barang yang salah kirim, bagaimana cara returnya, terus mengenai komisi, apakah komisinya diakumulasi atau berupa potongan harga setiap pembelian gitu ya, itu juga harus clear di awal juga sebenarnya sih. Ya, tapi yang jelas untuk bisa mendapatkan reseller aktif, ya di awal fokusin dulu mereka paham dengan produk knowledge-nya sama sistemnya. Terus itu juga bisa bikin program ya, program harian di grup reseller. Ya, jangan sampai
udah kita buat grup ya, awalnya goalnya memang untuk membangun interaksi di grup dengan para reseller, tapi kita nggak ada program sama sekali. Jadi misalnya, oh sekarang hari Kamis programnya apa nih? Apakah cuma sekedar say hello doang gitu kan? Besok hari Jumat programnya apa? Apa sama say hello doang gitu kan? Cuma sekedar tanya, gimana teman-teman hari ini omsetnya udah berapa? Setiap hari kayak gitu, ya ada jenuh gitu kan. Jadi makanya harus disiapin tuh program. Hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, sampai hari Sabtu ngapain gitu. Itu harus clear tuh programnya. Jadi reseller juga nggak jenuh, nggak bosen, nggak monoton gitu kan. Dan akhirnya mau aktif juga. Dan ketika kita bikin program ini, itu jadi soundingkan juga teman-teman. Di sounding di grup itu ya. Misalnya pakai teman-teman bikin udah nyiapin programnya nih, terus dibikin semacam desain week 1, week 2, week 3, week 4. Di setiap week, di setiap awal minggu itu di-share ke reseller gitu. Teman-teman, insya Allah ini program yang akan kita jalankan di minggu ini gitu. Jadi reseller juga ada alasan kenapa harus aktif di grup itu, karena oh hari ini ada program ini, besok ada ini, lusa ada ini gitu. Udah jelas ada tujuannya. Ya ibaratnya kita aja kalau misalnya di kehidupan sehari-hari gitu kan, kalau misalnya nggak ada tujuan hari itu mau ngapain kan jadinya ya bingung juga gitu ya. Dan harus ada prioritas kan, misalnya kita oh pagi hari mau ngapain nih, mau nyuci baju, oh mau nyuci motor, oh mau ngerjain apa gitu, itu kan jelas tuh ada program hariannya kan. Nah itu juga sama, kalau di grup besar juga kita buatin program harian biar mereka juga ada kegiatan, ada interaksi ya, dan mau aktif di grup. Kemudian berikutnya adalah bangun interaksi. Kita yang mancing mereka untuk terus aktif di grup. Bahkan kalau misalnya teman-teman mereka, misalnya teman-teman sudah berhasil untuk mancing reseller aktif diskusi, nanti suatu saat justru mereka sendiri yang akan memulai konversasi gitu ya, mereka memulai interaksi di grup. Bukan kita terus gitu ya yang ngompor-ngomporin di grup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bakar semangat dan juga optimisme reseller. Ya namanya orang gitu kan butuh kadang semangatnya down gitu kan, kadang moodian gitu ya istilah-istilahnya. Nah kita juga harus bakar semangat tuh. Kalau saya pribadi kadang kalau pagi-pagi itu di grup reseller share quote, share video motivasi dulu gitu. Jadi nggak melulu harus ngomongin tentang jualan, nggak melulu harus ngomongin tentang teknik-teknik yang ngejelimet gitu ya. Sekedar say hello ke mereka, sekedar kasih semangat, sekedar mention ajak ngobrol gitu ya. Mereka udah senang ya. Kemudian yang terakhir adalah underground care. Underground care itu ya singkatnya adalah tadi ya kita juga harus sering-sering private chat mereka, kita sampai nge-profiling ya. Maksudnya nge-profiling itu tahu, oh misalnya katakanlah saya punya reseller namanya Mbak Kristi nih. Mbak Kristi tinggal di mana, sekarang umurnya berapa, dia background-nya apa nih, apakah masih kuliah atau udah berkeluarga, kalau udah berkeluarga, keluarganya, suaminya tuh apa, anaknya berapa, sampai tahu sedalam itu. Terus hobinya Mbak Kristi apa, Mbak Kristi tuh jualan produk kita tuh aktifnya di mana aja, apakah di Facebook, Instagram, marketplace gitu, sampai profiling sedalam itu ya. Kemudian sampai tahu juga karakternya, oh apakah Mbak Kristi ini orangnya humble, apakah to the point, apakah lebih seneng ngobrol via telepon gitu ya, di profiling ya. Nah kalau misalnya kita udah bisa nge-profiling sedetail itu lebih enak lagi sih. Walaupun memang effortnya lebih gede juga gitu, tapi kedepannya karena kita udah tahu profil masing-masing reseller, kita bisa paham juga treatment untuk masing-masing itu seperti apa. Oh ada reseller yang judes harus seperti apa treatmentnya, perlakuannya. Oh ada reseller yang ramah dan lebih senang dikasih tantangan, nah, itu treatmentnya harus seperti apa. Gitu ya. Nah fungsi dan underground care ini ya tadi sering-sering japri, nge-profiling, bahkan sampai telepon kalau bisa ya, telepon juga bisa. Dan kita juga biasanya kan beda tuh antara chat sama intonasi suara kan beda ya penafsirannya. Jadi kalau saya kadang chat iya sering, telepon juga sekali lakukan. Ya. Nah, ini beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa membuat reseller teman-teman menjadi reseller yang aktif. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, di kolom chat ada pertanyaan. Kalau udah aktif di grup tapi resellernya nggak respon, itu terus aja kita gencar kasih percakapan di grup, Mas. Oh, enggak. Jadi
takutnya gini ya. Kita berarti kan misalnya nih dalam 3 hari kita udah bangun percakapan di grup, ternyata no respon, hold dulu Mbak, di hold dulu, coba tapi harus dilihat dulu ya grupnya ini berapa orang nih, jangan-jangan baru di bawah 30 orang misalnya. Memang sih kalau misalnya di bawah 30 orang itu masih agak berat untuk nge-trigger mereka untuk mau aktif di grup, paling cuma beberapa orang sih. Makanya kita harus tahu juga nih dari 30 misalnya baru 30 ya, dari 30 reseller yang kita punya ini, yang dia tipikalnya cerewet dan suka ngobrol siapa aja. Nah itu dulu yang sering di-mention di grup. Biar apa? Terjadi interaksi sama dia dulu nggak apa-apa, biar nanti yang lain juga kepancing. Tapi kalau misalnya dalam 3 hari benar-benar nggak ada interaksi, di hold dulu, terus jalanin private chat dulu, private chat dan juga telepon, ya itu dicoba dulu. Nah nanti ending dari private chat dan juga telepon, ajak mereka untuk mau aktif di grup. Bisa dengan ada gimmick-gimmick ya. Misalnya untuk reseller 5 reseller teraktif di grup selama 1 bulan, nanti ada hadiah apa gitu. Itu boleh ya, bikin gimmick khusus untuk bisa nge-trigger reseller mau aktif. Gitu, Mbak Nana. Jenang Gemini ini salah satu produknya Mas Bayu ya. Mbak Nana ini salah satu tim internal atau distributornya. Oke, kita lanjut Mas Michael Loy. Oh, bacanya Mas Michael Lioy. Kasus kayak top agen saya masukkan grup khusus terkadang malah saling menjatuhkan. Kira-kira solusi bagaimana kalau di grup? Nah, biasanya ini kayaknya bondingnya masih belum deket banget nih, Mas Michael. Apalagi kalau misalnya udah level agen gitu ya. Kalau bisa bikin event khusus, Mas. Jadi sering-sering bikin event khusus. Selain ada event khusus yang general mempertemukan semua mitra, Mas Michael juga bikin event ya, bisa event Zoom atau kopdar offline, karena kan sekarang udah bisa kumpul-kumpul nih, kopdar offline dengan para agennya dulu untuk bisa saling kenal. Terus kalau bisa di awal juga TNC-nya udah jelas nih, TNC-nya jelas, aturan mainnya seperti apa. Misalnya ada aturan harga EC terendahnya standarnya berapa dan nggak boleh menyalahi itu. Terus misalnya mungkin kayak misalnya cara jualan gitu kan, itu juga harus seperti apa, itu aturan harus clear. Tapi kalau saya pribadi sih dengan case seperti ini ya, saling menjatuhkan, berarti kan bondingnya masih belum bagus nih. Biasanya saya ajak bikin event sih, event Zoom khusus untuk agen atau kopdar sekalian, lebih enak lagi kopdar gitu. Itu Mas Mikil. Lanjut ya. Mas Wozan, macam-macam juga ya kasus reseller kayak teman-teman. Saya baru mulai buka sistem reseller tapi masih ragu karena sistem internal belum kuat. Oke. Solusinya kuatin dulu, Mas. Kuatin dulu. Setuju sih, maksudnya justru bagus, maksudnya nggak langsung buka reseller, karena kadang ada juga yang masih memang belum siap, tiba-tiba buka reseller malah jadinya banyak orang negatif. Kita juga karena belum siap juga akhirnya banyak komplainan ya, supaya kita ke reseller belum maksimal. Bagus Mas, ya. Mudah-mudahan prepare-nya bisa matang secepatnya Mas Fauzan. Contoh programmernya mingguan seperti apa Mas? Ada apa berupa target action kah atau gimana? Target action boleh, cuma kalau saya bahasa sih bukan target ya. Lebih ke challenge sih. Kalau target itu kayak beban aja sih, secara bahasa emosional kayak beban kalau target. Tapi tetap ada to-do list-nya, Mbak ya. Kita lebih ngomongin kayak teman-teman harapannya minggu ini pengen punya target omset berapa nih. Terus kalau misalnya target omsetnya tercapai, pengen buat apa? Misalnya punya impian apa gitu. Oh, pengen jalan-jalan ke Malang, pengen jalan-jalan ke Bali misalnya. Oh, yuk kita berjuang bareng-bareng. Yuk kita ngelakuin to-do list-nya kayak gini bareng-bareng. Jadi kayak seolah-olah ya jadi target bersama. Tapi bahasa target saya kadang hilangkan. Karena target ya tadi secara emosional kayak beban sih. Kecuali emang dia tim internal kita ya dikasih target, memang harus ada target. Tapi kalau reseller kan nggak terikat secara langsung gitu. Gitu sih Mbak Esti. Iya Mas Produk Mas Bayu, saya yang megang kemitraannya Mas. Dulu ikut kelas Mas Kemet juga, tapi sekarang lagi lagi butuh pencerahan. Oke, mana? Sip, ada lagi? Atau kita lanjut dulu ya. Lanjut, step berikutnya adalah menciptakan reseller menghasilkan. Wah, ini seru nih. Kalau kita udah bisa dapetin reseller yang aktif, ya, berikutnya tentu jelas bagaimana caranya kita bisa menciptakan reseller yang menghasilkan.
Nah, kalau misalnya dari channel musik kan udah enak nih, udah ada offset masuk. Kita juga kalau misalnya udah offset kan udah punya apa namanya tambahan modal kan, kita mau ngasih bonus lah, kita mau ngasih hadiah lah, kan enak karena ada duitnya gitu. Dan kalau misalnya di awal kita cuma goalnya dapetin banyak reseller dan nggak menghasilkan ya kita juga malah mentang-mentang juga karena ya kita juga butuh cost untuk apa namanya ya strategi ke depannya ekspansi growth-nya kita butuh cost juga. Oke, next, bagaimana cara kita menciptakan reseller menghasilkan? Apa aja yang perlu kita lakukan? Nah, ini nggak terlalu banyak sih. Jadi yang pertama jelas kita harus support materi jualan secara komplit. Kalau bisa di media apapun gitu ya. Walaupun kita juga kan nanti bakal nge-profiling ya, ini salah satu yang mau nge-profiling nih. Nge-profiling reseller, mereka tuh jualannya rata-rata lewat apa? Apakah kebanyakan lewat Instagram, apakah lewat TikTok, lewat WhatsApp, atau lewat media lain. Nah, dari hasil riset itu, dari hasil profiling itu, kita lihat media mana yang paling banyak dipakai. Kalau saya biasanya para reseller itu jualannya ada yang di WhatsApp gitu ya, lewat status WhatsApp, ada juga di Instagram. Berarti kalau di Instagram kan bikin desain feed sama story. Ada juga yang di TikTok. Berarti kita bisa bikin konten video ya, konten video TikTok. Ada juga yang via Facebook. Ya, Facebook berarti pakai video atau copywriting. Bisa soft selling ya, apa namanya? Soft selling, hard selling dan segala macam. Storytelling. Ada juga yang jualan di marketplace. Kalau marketplace berarti nanti kita ajarkan bagaimana misalnya bikin keyword yang menarik, bagaimana optimasinya gitu ya. Nah, kalau kita udah paham nih media-media apa yang dipakai sama reseller, itu konten-konten atau support materi yang perlu kita buat ke reseller. Jadi nggak perlu muluk-muluk misalnya, oh ternyata reseller kita belum ada yang mulai jualan via Facebook Ads gitu. Jadi kita nggak perlu bikin materi Facebook Ads dulu. Atau misalnya, oh reseller kita masih belum mulai jualan via TikTok gitu. Ya nggak usah ngomongin bagaimana cara ngiklan di TikTok, bagaimana cara live selama 24 jam misalnya di TikTok untuk jualan gitu. Tapi kita mulai aja dari yang paling terdekat, yang media yang paling sering dipakai sama reseller, atau teknik yang sering dipakai sama reseller, mereka tuh kekuatannya gimana, jualannya via apa? Ya kita support di situ dulu gitu. Karena pengalaman pribadi saya gitu ya, saya sempat bikin kayak semacam kurikulum reseller dengan materi yang menurut saya bagus dan detail banget dan komplit ya, mulai dari basic, intermediate sama expert. Nah, setelah ternyata semuanya dipakai, setelah semuanya dibuat, sudah beres, kita share ke reseller, ternyata nggak dipakai semuanya gitu. Karena mereka belum butuh itu. Makanya untuk bikin support materi itu materi jualannya yang benar-benar dibutuhkan sama reseller. Yang basic banget lah. Ya, kayak misalnya, wah mulai buka toko di Shopee misalnya. Terus bagaimana cara membuat kata kunci, cara bikin status yang menarik di Facebook, kemudian timing yang tepat untuk posting status WA misalnya. Itu ada nggak basic yang dibutuhkan sama reseller baru. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendapatkan reseller yang menghasilkan, teman-teman fokuslah ya, fokuskan agar reseller pecah telur dulu. Contoh misalnya mereka, katakanlah kita punya produk skincare nih, pembelian minimal order untuk menjadi reseller katakanlah harus order minimal 3 paket. Ya, 3 paket, katakanlah ada paket whitening, ada paket acne, ada paket apa lagi misalnya. Nah, fokusnya kita adalah ngajarin mereka nih dalam waktu 1 bulan pertama, ya, atau 2 minggu lah, 2 minggu sampai 1 bulan pertama, fokusnya ngajarin mereka gimana caranya mereka pecah telur dulu. Karena momentum mereka pecah telur, ya, momentum mereka bisa jualan produk kita, itu momentum mereka jadi ngerasa, wah ternyata jualan produknya Mas Gome gampang ya, wah ternyata produk ini ternyata laris juga ya, wah ternyata marketnya luas nih, wah ternyata ribet ordernya kencang gitu. Nah, itulah kenapa di awal kita harus fokus agar bisa kita pecah telur dulu. Makanya kalau saya pribadi itu ada namanya grup challenge untuk reseller baru agar mereka bisa minimal ngeluarin 1 produk dulu. Ya tadi intinya ketika mereka udah bisa ngeluarin produk pertama, mereka jadi semakin pede dan kerasa insya Allah kedepannya bisa terus closing gitu. Ya, itu challenge pertama. Teman-teman bisa bikin program challenge namanya challenge pecah telur. Nah, itu materinya teman-teman disiapin berdasarkan apa?
berdasarkan yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya Mbak Nana nih, udah jualan produk jenang gemi gitu kan. Udah coba, oh ternyata jualan produk jenang gemi di marketplace atau di Tokopedia kenceng nih. Nah, itu materi atau pengalaman Mbak Nana waktu jualan jenang gemi di Tokopedia itu yang disiarkan pertama kali ke reseller, dan pastikan mereka melakukan itu. Ada control system juga boleh, misalnya control systemnya manual nggak apa-apa. Oh, pertama langkah-langkah teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah coba buka toko di Tokopedia, coba mulai bikin keyword secara SEO yang menarik, gitu kan. Terus coba iklankan dengan nembak kata kunci atau apa gitulah. Pokoknya case-nya berdasarkan apa, materinya berdasarkan case yang udah kita lakukan gitu. Ya. Itu tips atau apa namanya, saran saya buat teman-teman ketika teman-teman baru rekrut reseller gitu kan. Ajarkan mereka cara untuk closing pertama dulu. Nah, kalau udah bisa sampai closing pertama kali, resellernya udah pecah telur, baru habis itu bikin kurikulum pembinaan. Ya, karena pertama ini support materi jualan komplit itu menyesuaikan kebutuhan reseller. Nah, kalau yang kurikulum pembinaan reseller, ya memang tetap kita siapkan juga, ya, dari mulai hal yang basic, intermediate, sampai materi expertnya. Memang kita siapkan, tapi mungkin nanti kita hold dulu nih sampai 3 bulan atau 6 bulan pertama setelah reseller join. Dan kita lihat track record penjualan seperti apa. Apakah signifikan meningkat atau masih stabil gitu. Kalau signifikan meningkat, kita langsung kasih aja kurikulumnya gitu untuk mereka ikuti step by step-nya. Tapi kalau misalnya masih stabil ya kita coba gali lagi kebutuhan mereka, gali kendala mereka sampai bisa terus naik setiap bulannya omsetnya. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa tahu progresnya kan kita juga harus nge-profiling mereka ya. Di profiling mereka potensi dan kekuatannya masing-masing reseller tuh apa aja gitu. Mereka ya tadi mereka tuh background-nya apa, udah pernah jualan atau belum, terus rata-rata omset sebelumnya berapa, terus media yang sering dipakai buat jualan apa gitu kan. Ya, kita profiling mereka. Terus yang terakhir controlling sistemnya itu kalau manualan bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bikin challenge nih, oh dalam 1 minggu yang bisa closing 50 misalnya dapat bonus satu produk atau dapat bonus logam mulia. Nah, untuk bisa closing 50, silahkan lakukan hal-hal ini. Dalam 1 hari posting status Facebook 3 kali, posting status WA 3 kali, posting IG story 5, posting feed 1, kontak existing buyer-nya minimal 10 orang, terus posting status di mana lagi? TikTok misalnya berapa. Nah, itu minta mereka juga checklist setiap malamnya. Udah belum? Bikin status Facebook 3 kali sehari, udah checklist. Bikin 3 status via WA, checklist. Upload 1 story dan 3 story dan 1 feed, checklist itu. Setiap jam malam misalnya. Itu kalau manualnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin sistem juga bisa. Ya, bikin sistem nanti coba tanya ke tim IT, misalnya teman-teman punya kawan yang orang jago IT, minta mereka untuk bikin satu sistem yang itu memungkinkan orang bikin checklist secara sistem. Itu bisa dilakukan. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum kita masuk ke sebenarnya topik utamanya ini ya, menciptakan reseller loyal. Nah, untuk pembahasan cara menciptakan reseller menghasilkan, ada yang bertanyakan dulu nggak? Saya cek kolom chat. Oke, ada yang bertanya? Sekarang udah jam berapa sih? 10.13. Oke, kita masih ada waktu lama banget nih. Cukup lama. Atau ada pertanyaan yang kelewat sama saya nggak? Oke. Mbak umum Mikdad ini tadi ya 40% dari profit itu ya. 40 dari omset sih harusnya, Mbak. Atau dari harga jual. Kalau distributor ya yang 40% itu kalau distributor. Distributor 40 sampai 45, agen 30 sampai 35, reseller 15 sampai 20 ya. Dari harga jual. Contoh momen-momen pecah telur, Mas.
Gampang sih contohnya, bentar ya saya coba buka di WA reseller deh. Bentar ya saya cara. Ini ada nih, bentar ya. Saya coba share salah satu case-nya deh. Nah, muncul ya. Oke, ini jadi saya biasanya bikin kayak semacam inkubator session sebelum orang masuk ke dalam grup utama. Ini buat perkenalan sih, biasanya buat perkenalan. Nah, ini kan mereka perkenalan nih. Saya ajak mereka kenalan, nama, domisili, alasan join, harapan joinnya apa gitu. Dan mereka juga kenalan, kemudian kita kasih tips pecah telurnya gitu ya. Kayak gini contohnya. Kasih tips pecah telur, terus ditanya. Nah ini bahkan ada yang udah sold nih. Udah sold Kak, jadi nggak bisa foto. Aku masih pakai. Nah ini berarti kan dia udah momentum pecah telur nih, ngerasa oh gampang ternyata jualannya. Terus mana lagi? Ini udah saya pakai berkali-kali sih grupnya. Karena kalau udah selesai di inkubator, kita masukkan ke grup utama, terus kita pakai grup inkubator ini untuk yang apa namanya reseller yang daftar berikutnya. Gitu. Tapi contohnya gini sih, kita kasih materinya dulu. Terus tanya, udah closing belum? Banyak sih udah closing pertama tuh, kayak gini. Dan biasanya, untuk reseller yang udah pecah telur, itu berikutnya closing berikutnya tuh lebih enak gitu, dibanding yang dari awal join kok belum pecah telur. Nah, untuk reseller yang mungkin belum pecah telur, misalnya dalam 1 bulan pertama belum pecah telur, kita bisa kontak mereka gitu kan, tanya kendalanya apa. Oke, ada lagi. Untuk mensiasati reseller yang loyo dikarenakan membandingkan dengan margin produk lain, gimana Mas? Jadi pada nggak fokus jualannya karena memilih jualan produk lain. Saya pribadi sih nggak terlalu ini ya, apa namanya? Kalau ada reseller yang suka membanding-bandingkan, fokus saya memang ke edit value apa yang kita bisa berikan ke mereka. Kalau misalnya memang ada reseller yang akhirnya jualan produk yang lain pun ya, saya juga akan belak-belakan. Saya mempersilahkan mereka untuk jualan produk lain juga silahkan mangga gitu. Dan kalau misalnya mereka mau jualan produk kita juga silahkan, dan insya Allah akan kita bantu support semaksimal mungkin, kita bantu kasih benefit sebanyak mungkin gitu kan. Karena bisa jadi mungkin ada margin produk yang besar, tapi kayak misalnya pendampingan di tempat lain nggak terlalu sebagus kita, atau secara intensitas interaksi dengan kita juga nggak seakrab kita gitu ya. Pasti tetap ada kok, ada apa namanya perbandingan juga selain harga juga ya, perbandingan keunggulan kita dan kekurangan kita dengan kompetitor apa itu pasti ada gitu. Makanya juga salah satu evaluasi yang kadang saya lakukan itu, kan saya punya salah satu program yang namanya Leader for Reseller, dan juga kadang saya juga share juga di workshop desain Mutan Class gitu ya, bagaimana cara membuat SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, sama treatment. Itu penting juga agar kita bisa apa ya, kayak mengcomparison lah, kita mengcompare antara produk kita atau brand kita dengan brand lain, apa sih keunggulan yang di brand kita nggak ada di mereka, kemudian apa keunggulan mereka yang nggak ada di brand kita. Kemudian kita harus tahu kekurangan brand kita apa, kekurangan brand mereka apa. Jadi ada comparison-nya, dan kita juga bisa mencari celah gitu. Oh, yang di tempat kita nggak ada nih, di brand lain tuh nggak ada, di tempat kita ada. Nah, itu yang akan kita gaungkan.
Kemudian, oh di brand lain ada service yang lebih nih dibanding brand kita gitu. Nah, berarti kita fokusnya juga, kalau misalnya emang kita bisa menyediakan hal yang sama, kita sediakan. Kalau misalnya memang nggak ada, nggak bisa gitu kan, ya kita fokus ke keunggulan yang memang kita miliki aja gitu. Gitu sih kalau solusi yang saya pakai Mbak Esti. Mas Fauzan, salah nggak ya Mas kalau sebagai reseller takut kehilangan sebagai seller takut kehilangan reseller ketika memberikan ilmu secara gratis, apalagi ilmunya daging. Tapi mereka malah banding-bandingin produk dan bahkan pindah ke kompetitor. Cara antisipasinya seperti apa? Nah, ini memang biasanya yang terjadi seperti ini, saya juga sering nemuin juga sih. Tapi kalau misalnya udah mulai banding-bandingkan, mereka udah nggak fair. Nah, udah nggak fairnya juga bisa jadi ketika mereka sampai ada keberanian untuk membandingkan, memang biasanya memang bonding dengan kita juga kurang bagus, Mas Fauzan. Ibaratnya gini, orang yang berani menjelek-jelekan kita, ya di kehidupan aja ya, itu biasanya orang lain yang belum kenal dengan kita. Tapi kayak misalnya teman-teman dekat kita, saudara-saudara kita udah kenal dengan kita, udah tahu karakter kita seperti apa, mereka tuh nggak bakal membandingkan, nggak bakal menjelek-jelekan gitu kan. Nah, mungkin PR-nya di sini adalah memang bonding atau kedekatan dengan reseller harus lebih dijaga lagi nih. Saya yakin kayaknya Mas Fauzan belum mulai mencoba apa ya namanya kayak tadi ya underground care gitu. Sering japri reseller, sering telepon reseller, nge-profiling reseller, bangun kedekatan, bangun keakraban kayak gitu. Karena yang ngomongin bisnis, ngomongin dengan berbasis reseller itu kan nggak cuma sekedar ngomongin oh kamu resellerku, kamu adalah yang membantu saya untuk jualan gitu kan, nggak gitu doang, tapi harus ada kedekatan. Nah kemudian apa namanya? Tapi kalau misalnya udah memang ada gini ya, ada kategori reseller yang memang dia tipikalnya suka memprovokasi reseller, suka memprovokasi di grup, baik suka menjadikan produk kita, brand kita, akhirnya mempengaruhi reseller yang lain, membuat kondisi di dalam grup juga keruh. Saya pernah menemui juga tipikal reseller gitu, dan memang saya akan secara belak-belakan, secara terbuka, misalnya teman-teman nggak cocok dengan brand saya, nggak cocok dengan sistem yang saya buat, dengan sangat hati terbuka, tapi teman mau out juga silahkan gitu. Itu saya merasakan kayak gitu juga, karena memang ada tipikal reseller yang rese gitu Mas, akan ada ketemu ya gitu, makanya manajemen risiko ya, teman-teman juga ketika memang nanti mau membangun reseller harus siap ketika ada reseller yang tipikalnya seperti itu. Dan terkadang saya pernah sampai saking gemesnya ya, ada reseller yang benar-benar suka memprovokasi di grup. Akhirnya saya datengin rumahnya Mas, walaupun itu jauh ya, waktu itu dia di Jawa Timur. Datengin ke rumahnya, kita niatnya silaturahim memang, dan kita pengen gali apa sebenarnya kemauan dia, kemudian ada yang kurangkah dari servis kita ke dia gitu. Ternyata waktu ketemu ya orangnya nggak segarang di ini ya, nggak segarang di dunia maya, nggak segarang waktu dia chat itu. Dan akhirnya clear. Tapi memang akan ada kok reseller tinggal beresin gitu. Tinggal kitanya aja jangan sampai ikutan terpengaruh jadi negatif juga. Lanjut, menyaringnya gimana Mas? Untuk menyaring yang sudah sold dengan yang belum, barangkali bisa sharing. Oh, tinggal ditanya aja sih Mbak. Di grup itu sering tanya aja. Udah ada yang mulai terjual belum gitu. Subrau mau tanya, saya open reseller dengan harga 891.000 untuk 3 box obat kuat herbal yang sudah BPOM. Bagaimana strategi cara dapetin resellernya? Oke, bentar ya Mas Bro ya. Ada tahapan bakunya nggak Mas? Bagaimana membuat kurikulum pembinaan buat yang mereka nggak loyal, agar loyal? Apa dulu yang harus dibangun dan di akhir mereka harus paham apa? Oke, ini agak panjang sih kalau saya bahas di sini ya. Terus untuk Mas Subura mau tanya caranya sih ya simple ya. Sebenarnya waktu itu saya sama kreatifnya ada satu Zoom khusus gitu ya, yang tentang membangun pasukan reseller. Nanti mungkin kalau Mbak Kristel sama tim kreatifnya yang lain ada, bisa share ininya ya, apa namanya, recording Zoom-nya, atau teman-teman juga boleh masuk ke YouTube saya ya, Metri Gomet Pujiarto. Di situ ada recording juga via Zoom tentang rekrutmen reseller. Karena lumayan panjang juga sih pembahasannya. Mas, kira-kira nanya konsultif via Bapri dibalas nggak Mas? Insya Allah dibalas kalau lagi free Mbak.
Oke, kita lanjut ya ke topik yang utamanya. Tapi tadi menarik sih, bentar ya. Tadi menarik yang dari Mas Suburau. Ini menarik. Jadi 891 itu lumayan angka yang lumayan ya, lumayan sih saya bilang lumayan untuk daftar sebagai reseller, hampir menyentuh 900.000. Tapi itu jadi bisa ngefilter mana orang-orang yang benar-benar serius mau jadi resellernya Mas Suburau nih. Strateginya tinggal dipakai aja, paid traffic-nya sama organic traffic-nya. Sip, kita lanjut ke topik utama. Bagaimana caranya kita menciptakan reseller yang loyal? Ada 10 tips atau 10 cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk bisa dapetin atau meningkatkan jumlah reseller yang loyal. Apa aja? Pertama, ya bimbingan yang intens. Ini saya kasih fotonya Sir Alex Ferguson karena beliau adalah salah satu orang yang bisa menciptakan mega-mega bintang ya waktu di Manchester United dulu. Walaupun sekarang Manchester United lagi lumayan gitulah, jadi bahan bulian ya. Oke, jadi intinya setiap reseller yang join sebagai setiap orang yang join sebagai reseller kita anggaplah mereka sama levelnya. Ya, kita generalisasikan saja bahwa mereka juga butuh untuk kita bimbing ya secara intens. Jadi kita siapkan program ya edukasi secara basic, intermediate hingga materi level expert ya. Kayak tadi, jadi setiap hari itu kita ada program yang kita bisa berikan ke reseller. Dan programnya sebenarnya juga nggak harus tentang ngomongin jualan terus gitu ya. Yang simpel-simpel aja. Terus memulainya dari mana? Tadi kan sempat ada pertanyaan tuh dari Mas Rahman ya untuk buat kurikulum pembinaan reseller. Ya tadi untuk bisa membuat kurikulum, ini kan bimbingan itu juga berkaitan dengan kurikulum reseller ya, berkaitan dengan program pembinaan. Kita siapkan dari edukasi basic dulu ya, basic pokoknya basic banget kayak cara bikin status yang menarik, cara bikin toko di Shopee, cara bikin desain di Canva, itu kan basic banget tuh. Terus ngomongin teknik closing gitu. Dan dari mana materi itu didapetin? Dari apa yang sudah kita lakukan sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nyari materi-materi baru dari luar, yang itu juga butuh effort dan kita juga belum langsung membuktikannya. Kita coba bikin kurikulum resellernya itu dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, mulai misalnya kayak jualan secara organik via Facebook, bagaimana bikin konten planner di Instagram, bagaimana memulai list building di WhatsApp, ya, bagaimana memanfaatkan TikTok Shop, ya, kemudian apalagi, pokoknya hal-hal yang basic lah, materi-materi basic. Nanti materi intermediate mungkin kayak mulai cara bikin copywriting, kemudian cara bikin lead magnet gitu ya. Kemudian materi expertnya ya bagaimana mungkin kayak cara ngiklan di marketplace, cara ngiklan di Facebook, bagaimana cara endorse gitu. Apakah mungkin Mas Gomet ada reseller yang mau melakukan iklan dan endorse? Ada banyak banget sebenarnya. Ya, apalagi kalau misalnya kita pakai yang kemitraan beberapa tier gitu ya, ada agen, ada distributor. Nah, itu mereka akan mau juga melakukan ada modal budget keluar yang mereka lakukan agar bisa dapat traffic. Waktu saya terakhir saya handle brand namanya Bimi, jadi itu skincare mom and baby. Ada salah satu agennya gitu ya, yang dia itu sering iklan. Dia kekuatannya ada dua, iklan di marketplace sama endorse TikTok, seleb TikTok. Jadi dia ngiklan di marketplace-nya di Shopee kalau nggak salah, per hari dia budget berapa, dia nembak di keyword. Kemudian kalau di TikTok gitu ya, dia ngambil satu seleb, ada yang buat endorse hanya untuk dapetin kontennya aja. Ada juga yang endorse, dia sampai minta si seleb TikTok itu mempromosikan lewat link TikTok Shop si seleb TikTok ini. Dan gokilnya dia tuh bisa dapet endorsean seleb TikTok itu yang tarifnya cuma di bawah 500.000. Tapi hasilnya worth it gitu.
Kalau saya pribadi pernah juga dapat gitu, tapi jarang ya. Biasanya ada yang di atas 500.000, ada yang 1 juta gitu. Tapi kalau kontennya memang menarik juga sih. Nah, ada juga itu. Jadi ada tipikal agen atau tipikal reseller yang dia mau keluar modal juga. Gitu. Jadi makanya kita siapin edukasinya benar-benar dari yang basic, intermediate, dan expert. Dan itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan reseller ya. Baik lagi, kita harus membuat kurikulum reseller berdasarkan atau menyesuaikan kebutuhan mereka. Ya, ini tips pertama ya, bimbingan intens. Kedua, marketing tool ya, marketing support. Nah, layaknya pasukan yang akan berperang, reseller juga butuh senjata dan amunisi jualan agar closingannya terus meningkat. Marketing tool di sini ya standar aja sih ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin kayak semacam desain-desain, kemudian bisa buat video gitu ya. Video khusus untuk promosi produknya, kemudian bisa collect testimoni ya, testimoni dari para buyer teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman memang sempat endorse ke selebgram atau seleb TikTok, itu juga nanti konten-konten hasil dari endorse itu bisa dibagikan ke para reseller. Kalau bisa, marketing tool ini update-nya juga setiap hari. Karena kan ada tipikal reseller yang kreatif, dia bikin konten-konten sendiri, tapi khususnya untuk yang kreatif ya, dia memang punya kemampuan bikin desain sendiri, bisa Photoshop, bisa tools video, bisa Canva gitu ya, mereka bikin marketing tools sendiri. Atau memang udah jago bikin copywriting juga. Ya kayak case-nya misalnya teman-teman pernah dengar reseller atau book advisor di saya sebut Mandira ya, di Halo Balita, itu kan banyak juga yang level-levelnya di atas BA, saya lupa apa namanya, udah setara kayak agen lah. Mereka tuh kayak aktif, personal brandingnya udah bagus banget di Instagram, bikin konten-konten yang menarik, dan itu bikin konten sendiri gitu. Tapi endingnya buat jualan si Halo Balita itu. Nah, memang ada tipikal reseller yang kreatif. Tapi ada tipikal reseller yang juga memang nggak kemampuannya nggak sehebat reseller yang kreatif. Ya, solusinya adalah kita support aja dengan bantuan konten-konten yang kita update setiap hari. Ya, update-nya setiap hari. Jadi nanti update juga bisa via kalau saya kan bikin grup itu ada 2 ya. Ada grup buat diskusi, ada grup buat informasi. Nah, ini saya coba kasih contohnya ya. Ini saya stop dulu. Oke, sebentar. Telegram. Nah, di Telegram, contohnya yang punya Bimi deh. Jadi di Bimi, ini kelihatan ya. Di Bimi saya ada 2 grup. Grup yang ini itu dipakai buat komunikasi, ya, diskusi dengan para reseller. Tapi kadang-kadang juga buat ngerimain kalau ada konten gitu. Nah, ini kan dipakai buat interaksi, diskusi sama reseller. Ada juga channel. Nah, ini channel marketing kit. Oh, ini cuma khusus buat posting-posting marketing kitnya. Jadi kayak semacam testimoni, video, kemudian gambar-gambar, desain juga di sini semuanya. Cuma kalau nggak salah sekarang memang lebih ditaruh di grup semuanya. Karena terkadang memang ada tipikal reseller yang nggak ngebaca ini kan. Ya contohnya ini aja deh, di grup sekarang udah ada 592 member, sedangkan di channel baru 231, separuhnya aja nggak ada gitu. Ya, makanya ditaruh di di grup. Bahkan ada juga grup WA-nya. Nah, ini grup WA-nya juga ada. Karena ada yang aktif di Telegram, ada yang aktif di grup WA gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin grup reseller, itu jadi sesuaikan paling banyak mereka tuh bukannya di mana gitu, kalau di Telegram atau di WA. Prefer sih di WA ya, kalau awal bikinnya di WA aja, di grup WA. Yang lebih sering dibuka dibanding Telegram.
Ya, ini untuk marketing kit toolnya. Mbak Umum Mikdad, ada salah satu agensi saya iklan di salah satu MP bayar 50.000, alhamdulillah sekali sepaket closing jual 1 unit rumah dan dapat free kan, masya Allah. Ya gitu, jadi ada tipikal reseller yang memang dia juga mau kok untuk spend budget buat iklan. Ya, lanjut, ini tips 2 ya, bikin marketing support yang maksimal. Tips ketiga, teman-teman siapkan bonus atau reward. Ya, bonus atau reward ini untuk trigger reseller agar mereka lebih aktif dan loyal. Siapkan kontes penjualan dengan adanya tambahan bonus atau reward. Jadi mereka akan lebih aktif lagi nih. Dan kalau bisa bonus atau rewardnya memang yang achievable. Dalam artian nggak terlalu wow gitu ya, bonusnya nggak terlalu gede-gede banget, cukup yang ya receh-receh aja nggak masalah gitu, receh-receh aja nggak masalah, tapi memang achievable. Jadi semua reseller sangat memungkinkan untuk mendapatkan bonus atau reward itu. Ya, ini saya kasih contoh lagi deh, biar jelas gitu ya. Bentar. Bonus rewardnya. Saya coba buka ini dulu ya, buka file. Nah, ini contohnya nih, kelihatan ya. Ini yang lagi saya jalankan di salah satu brand yang sedang saya pegang, namanya Kalista Skincare. Jadi ada special reward. Nah, ini namanya Weekly Challenge, periodenya dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni ya, 2022. Jadi free 1 paket basic untuk setiap penjualan 3 paket basic dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada yang closing 3 paket nih, dari periode 28 sampai tanggal 3 Juni sampai besok, itu kita kasih free 1 paket basic. Kan lumayan ya, 1 paket basic itu kalau dirupiahin 200 ribuan lah. Ya, lumayan banget sih. Dan ini berlaku untuk kelipatannya. Kalau misalnya closing 6 paket, berarti bonusnya 2 paket, closing berapa lagi tuh? 9 paket, berarti gratis 3 paket. Dan menarik, ini akan bikin reseller juga lebih aktif dan juga repeat ordernya kencang transaksinya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, poin keempat adalah motivasi dan semangat. Jadi sekali beri semangat reseller agar mereka lebih terpacu lagi untuk terus action. Ini bisa teman-teman lakukan di grup atau bisa juga lakukan via private chat. Ya, pokoknya di grup mah nggak melulu ngomongin jualan gitu. Ajak mereka diskusi selain itu nggak apa, atau bahkan di luar topik jualan juga boleh. Nah, berikutnya poin berikutnya adalah kompori reseller. Karena akan ada tipikal reseller yang cukup kita kompori untuk memanaskan competition dari reseller. Nah, nanti kan ada sebenarnya teman-teman ada ini ya, ada beberapa karakter reseller. Nah, reseller yang omsetnya gede-gede, biasanya itu tipikal-tipikal yang cukup kita komporin aja. Nggak perlu kita edukasi secara intens. Mereka sebenarnya udah punya bekal nih, udah jago jualan, mereka udah punya database banyak di baliknya, ya tinggal kita komporin aja. Dengan cara apa? Ya tadi bikin kayak semacam sales contest tadi, weekly challenge, ajak mereka untuk ya kita presentasi, Mbak, reseller itu udah dapat omset 20 juta loh minggu ini. Masa Mbak mah kalah sih? Bisa lah naik lagi gitu. Atau Mbak, bulan ini kalau misalnya Mbak bisa dapat omset minimal 30 juta gitu ya, saya kasih bonus tambahan deh Mbak sebesar 2% misalnya gitu-gitu. Ya, itu ngomporin mereka gitu untuk bisa naik lagi omsetnya. Kita lanjut lagi ya, poin berikutnya setelah kita ngomongin seller, berikan pujian. Nah, semua orang itu suka dipuji. Semua orang itu suka dipuji. Ya, saya pribadi juga senang dipuji. Kalau misalnya kita dipuji sama pasangan juga senang kan, dipuji sama suami, dipuji sama istri. Reseller juga sama ya. Salah satu hal yang bisa menyenangkan reseller adalah
kasih pujian, sesuatu yang akan berharga secara emosional gitu. Ya. Wah keren Mbak, hari ini penjualannya bisa closing 3 nih gitu kan. Boleh dong sekali sharing. Ya. Jadi setelah dikasih pujian juga boleh tuh kita ajak mereka untuk sharing di grup. Biar apa? Biar reseller yang lain yang mungkin penjualnya belum sebagus dia, dapat tips dari dia, dapat pecutan semangat dari dia, jadi ikut-ikutan perform juga. Ya itu bisa dilakukan. Terus berikutnya get feedback. Jadi kita itu harus selalu minta saran, pendapat, masukan, bahkan keluar atau kritik dari reseller. Dari sana akan tercipta bonding atau kedekatan dengan reseller. Ya, jadi ya tadi kita sering-sering japri reseller, tanya mereka ada kendala atau enggak, ada masukan atau enggak gitu. Kadang ada sih tipikal reseller yang sebenarnya dia ada masukan, cuma atau ada masalah, ada kendala gitu, cuma malu buat menyampaikan di grup, ya takutnya di apa ya, diejek lah sama reseller lain atau apa gitu. Pokoknya ya kita boleh tuh lakukan japri ya untuk mendapatkan feedback dari reseller. Kadang saya juga bisa dapat idenya gitu ya, ide oh benar-benar dapat bikin challenge apa lagi nih, atau pengen launching produk apa lagi nih, itu justru kebanyakan juga salah satunya adalah dapat saran dari reseller gitu, atau masukan dari reseller. Ya next, berikutnya adalah untuk bisa meningkatkan tingkat kualitas reseller, kita bisa bikin event meet up ya buat pertemuan dengan reseller, baik secara event online atau event offline. Kalau saya pribadi, setiap seminggu sekali, saya bikin event Zoom dengan para reseller. Kalau misalnya teman-teman yang ngikutin saya, pasti sering lihat tuh, saya ada event-event Zoom buat reseller. Ada yang namanya sharing class, ada namanya mentoring class. Kalau sharing ya buat sekedar diskusi, kalau mentoring ada materi khusus yang kita sampaikan. Atau kalau bisa, memang kita bisa bikin acara kopdar secara offline gitu kan, bisa kita lakukan ya. Ya dimulai dari apa? Dimulai dari kopdar di kota kita dulu, misalnya kita di Cilacap nih, saya di Cilacap, saya bikin kopdar dengan reseller yang ada di Cilacap atau di Karsidana Banyumas. Atau misalnya teman-teman ada di Bandung gitu kan, ya udah bikin kopdar aja untuk reseller di Bandung Raya gitu ya. Itu akan sangat-sangat berdampak banget teman-teman. Jadi saya sering dapat reseller loyal itu, saya ukur kan ya, saya ukur dari sekian banyak reseller yang kami, misalnya ada 500 reseller nih. Dari 500 reseller ini, siapa aja yang dia tuh rutin ikutan via event Zoom setiap minggunya. Nah, otomatis saya ukur, kalau misalnya ada satu orang ini, dia ternyata dalam 1 bulan ikut 4 kali sesi Zoom, atau minimal ikut 2 kali sesi Zoom gitu ya. Nah, saya pastikan dia tuh tipikal resellernya aktif. Jadi ketika kita bikin event online itu juga bisa kita jadikan indikator reseller mana aja yang dia aktif nih. Ya, nanti kalau misalnya indikator dia masih atau kan ada di data penjualan tuh, data omset utama ada di admin kita misalnya. Tapi indikator keaktifannya kan bisa kita lihat dari seberapa sering dia muncul di grup, seberapa sering dia ikutan event Zoom gitu. Ya. Lanjut. Nah, kita juga bisa melakukan visiting reseller. Kalau tadi event ini kan event kopdar nih, maksudnya kita bikin acara untuk mengumpulkan semua reseller. Kalau event visiting, kita datengin rumah reseller one by one, ya. Jadi selain event pertemuan massal dengan reseller, kita bisa visit ya ke rumah reseller, mulai dari yang terdekat dulu atau mulai dari reseller yang berprestasi. Misalnya kita punya reseller top one-nya nih dalam 6 bulan berturut-turut, katakanlah dia bisa tembus 100 juta terus omsetnya. Nah, mau dia mau satu domisili dengan kita atau luar kota atau luar pulau, tetap kita coba datengin. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga loyalitas dia. Orang dia udah bisa menyumbang omset gede buat kita kok, masa kita menganggarkan biaya untuk mendatangi rumahnya, masa nggak mau gitu kan. Nah, itu wajib tuh. Kalau saya bilang wajib sih, karena untuk reseller yang udah menyumbang omset sampai mungkin puluhan sampai ratus juta, emang itu butuh banget kita ketemu. Ya, temuin ke rumahnya, datangin ke rumahnya. Dan yang terakhir ya adalah ucapan terima kasih. Ya mungkin ada sebuah hal yang mungkin hal kecil, sepele, tapi akan berdampak sangat besar. Jadi selalu berikan ucapan terima kasih untuk para reseller, karena mereka udah selama ini ngebantu kita, nge-support kita, udah membantu kita menaikkan omset, udah membantu kita untuk ya tadi ya keuntungan-keuntungan yang kita punya ketika kita menjadi reseller, itu kan andil dari mereka. Jadi
selalu ucapan terima kasih, gitu teman-teman. Dan ucapan terima kasih ini juga sebagai penutup materi saya, makanya saya juga lagi-lagi terakhir adalah ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini ya. Mudah-mudahan ada insight baru dan juga ada yang manfaat yang bisa teman-teman aplikasikan. Karena ini juga udah beres slide-nya, jadi mungkin saya kembalikan ke Mbak Kristi dan kita buka sesi discuss sampai jam 11 ya. Oke, thank you teman-teman. Saya kembali ke Mbak Kristi ya. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih Mas Gomez sudah menyampaikan materi dari pagi sampai siang hari ini ya. Materinya dasar tapi disampaikan cukup daging juga sama Mas Gomez, terus antusias dari teman-teman di sini luar biasa. Sesi diskusinya bisa dari awal sampai akhir ya ini tadi Mas Gomez. Oke, nah mungkin sebelum dilanjut ke sesi diskusi selanjutnya, boleh kita semua on cam dahulu semuanya. Ini mumpung pesertanya masih banyak, mungkin kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Dokumentasi event webinar ini. Oke, mungkin bisa on cam dulu semuanya. Yuk, oke. On cam dulu sebentar. Nah, kan enak nih kelihatan muka-mukanya. Ya. Oke, sudah on cam ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, slide yang kedua satu kali lagi ya. Bisa on cam lagi teman-teman mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasinya udah ya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan nih. Nah, ini bisa disampaikan di kolom chat atau on voice juga boleh ya teman-teman peserta. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Mas Gamet. Oke, tapi mungkin sebelum ke sesi tanya jawab lagi, saya ada rekomendasi buat teman-teman peserta di sini semuanya. Untuk yang mau mendalami materi terkait strategi rekrutmen reseller, bagaimana aturan main resellernya, bagaimana cara pembinaan reseller, kemudian kurikulumnya. Tadi ada banyak hal yang udah disinggung sama Mas Gamet juga. Nah, ini untuk lebih detailnya, untuk lebih rincinya, nanti bisa bergabung di workshop reseller Mutan Class. Nah, workshop ini nanti juga akan dimentori langsung oleh Mas Gamet kayak gitu. Nah, untuk workshop reseller Mutan Class atau biasa disingkat RMC ini paling dekat eventnya akan diinfokan di grup webinar ya. Jadi jangan left grup kalau bisa ya teman-teman, karena nanti di grup itu akan ada informasi terupdate seputar kapan akan ya ada event reseller selanjutnya atau juga event-event webinar selanjutnya kayak gitu. Oke, mungkin dari materi yang sudah disampaikan Mas Gomet tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Kak Syam ya, ini webinar ini ada recordingnya, ada Kak? Ini sedang direcord oleh admin, nanti akan di-share paling cepat H+1 ya Kak? Gitu. Ada dari Kak Lulu Bogor, ada kelas mengenai reseller? Ada ya Kak? Jadi ada kelasnya ini namanya workshop reseller Mutan Class, atau bisa disingkat RMC. Nah, untuk workshop RMC ini tadi ya belum ada tanggalnya, tapi nanti untuk event terdekatnya akan segera diinfokan di grup webinar. Kayak gitu Kak. Oke, mungkin ada lagi seputar materi yang disampaikan Mas Gomet tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat atau on voice ya teman-teman. Oke, masih ditunggu. Saya Mbak. Oke, ini Vera. Oke, ini dari Kak siapa? Saya Vera dari Tangerang. Oke, silakan Kak. Mau tanya, tadi ada satu orang juga yang tanyanya seperti saya, mirip gitu, tentang agensi untuk pengelola reseller begitu. Karena kalau saya, kendalanya adalah produk sudah siap, reseller itu ada sekitar 150, tapi timnya nggak ada gitu. Tim untuk mengelolanya itu belum ada gitu. Nah,
kendalanya untuk merekrut tim yang mengelola reseller itu kan timnya juga harus dididik ya gitu. Terus baru dididik sebentar terus udah pindah gitu misalnya gitu. Jadi apa namanya, belum bisa dapet tim yang loyal lama begitu, dan itu kan kendala gitu. Salah satunya kemarin saya sempat kirim ke Jogja yang ikut pelatihan online itu namanya Putri. Itu kan saya itu nggak sayang sebetulnya kalau ada tim saya modalin ikut training di sana sini, tapi ya gitu kan, memang kadang tim sudah di training sana sini tapi terus resign dengan berbagai alasan ya begitu. Nah, kalau begitu kan akhirnya menghambat nih reseller yang sudah direkrut, akhirnya sampai sekarang tidak terurus dengan baik begitu. Sedangkan saya pengen fokus ngurusin produknya begitu, pengembangan produk dan lain-lain. Nah, apakah ada jasa pengelola reseller atau ada saran dari Mas Metri nih gitu, harusnya bagaimana gitu? Kalau misalnya mau rekrut tim pengelola reseller tuh sebenarnya kriterianya seperti apa nih gitu, dan skemanya seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, dari Kak Vera ya. Mungkin gimana Mas Gamat tadi seputar pertanyaan dan penjelasan, ada study case-nya juga ya? Bisa langsung dijawab Mas Gamat? Oke, halo, salam kenal Mbak Vera. Menarik ya, itu memang salah satu isu tuh Mbak. Maksudnya biasanya emang ada orang yang fokusnya di produksi, kemudian pengen membangun reseller, tapi mungkin masih belum punya dedicated tim ya untuk handle reseller. Sedangkan emang untuk reseller memang harus ada dedicated tim sih, ada dedicated tim ya, atau tim khusus yang untuk menghandle reseller, biar reseller juga nanti performanya bagus. Kalau sepengetahuan saya selama ini memang di Indonesia belum ada agensi yang khusus untuk mengelola reseller. Kalau advertiser yang mencarikan reseller mungkin ada, tapi saya juga belum pernah pakai ya, belum pernah pakai. Terus kalau misalnya mungkin Mbak Vera tadi pengen produknya dibantu sama banyak reseller, setahu saya juga ada beberapa platform yang menyediakan itu ya, kayak misalnya ada Baleo Mall, ada Evermost gitu, sama ada beberapa lagi yang setahu saya ada Evermost, Bandros juga ada, Baleo Mall itu sering sih. Cuma saya nggak terlalu paham akad dengan platform itu seperti apa. Nanti Mbak Vera bisa pelajari. Kalau saya pribadi sebenarnya ada program pendampingan gitu ya, program pendampingan sebagai konsultan selama 3 bulan, Mbak Vera. Selama 3 bulan nanti kita ngobrolin bagaimana membangun dedicated timnya dulu nih untuk develop reseller. Habis timnya udah beres, kita ngobrolin bagaimana untuk bangun pasukan resellernya. Jadi selama 3 bulan nih worth sih, karena saya udah kalau selama 3 tahun ini udah nge-handle ada hampir 10 klien, dan mereka worth juga bisa dapat ya minimalnya di angka ratusan reseller, dan tim dedicated-nya juga ada. Jadi kalau misalnya nanti bisa Mbak Vera mau discuss via personal juga boleh sih, nomor saya ada di grup juga. Gitu Mbak. Tapi yang jelas saya belum nemu ada agensi khusus yang ngebantu buat ngebangun reseller, itu saya belum. Gitu Mbak. Oke, begitu Kak Vera, apakah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya nanti kita lanjut aja di pojok-pojokan ya. Ini di Jogja kan ya lokasinya ya? Iya betul, kalau untuk Creatify ada di Jogja, kalau Mas Gamet sendiri ada di Cilacap. Tapi nanti untuk workshop-nya juga ada di Jogja, ada di Bandung juga ya Mas Gamet rencananya? Yes, betul Mbak. Oh di Bandung juga ada, oh ya udah saya nunggu aja deh kalau gitu. Saya di nanti Tangerang sih, untuk tapi saya info. nggak masalah sih ke Jogja. Dulu saya kuliah di Jogja soalnya. Oke, makasih ya. Oke Kak Vera. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya untuk on cam atau on voice? Atau mungkin ini yang di kolom chat dulu ya, dari Kak Hesti Windasari. Selama ini saya kasih reward buat mereka yang mencapai penjualan bulanan. Nah, jatuhnya yang dapat reward orangnya itu-itu aja. Cara mensiasati agar semua bisa mendapatkan peluang dapat rewardnya gimana ya, Mas? Apa bisa pakai kupon undian bulanan? Karena reseller-reseller yang penjualannya tidak mencapai target bulanan tidak pernah mendapat reward. Nah, ini ada kasus lagi Mas Gamet, gimana ini Mas? Oke, ini seru Mbak Esti, bener sih. Jadi kalau case-nya kita bikin reward buat reseller, yang dapat pasti orang-orang itu terus gitu kan. Apalagi
Kan saya biasanya juga tiap bulan ada leaderboard nih, Mbak. Jadi leaderboard itu dari 1 ya, result terbaiknya result terbaik 1 sampai 10. Orangnya biasanya itu aja gitu. Jadi solusinya adalah kita bikin 2, untuk reward bikin 2 gitu. Atau bikin berapa macam deh. Ada reward yang berdasarkan sales. Kalau berdasarkan sales berarti kan udah jelas ini berdasarkan performa si reseller. Nah, ada juga reward yang kita buat itu achievable. Achievable maksudnya bisa didapetin sama semua reseller gitu. Dan hadiahnya kalau bisa yang receh-receh aja gitu. Yang receh-receh kayak tadi misalnya contoh ya, misalnya kayak tadi saya ada weekly challenge namanya. Dalam 1 minggu yang bisa closing minimal 3 itu kan sangat-sangat achievable nih. 3 doang, Mbak, dalam 3 doang. Untuk semua reseller yang bisa menjual 3 produk, dapetin hadiah. Hadiahnya nggak usah gede-gede, misalnya kayak logam mulia, tapi logam mulianya yang gramasinya kecil, misalnya cuma 0,25 atau ya maksimal 0,5 gram gitu. Itu kalau dirupain kan paling berapa gitu kan. Nah, itu bisa. Atau misalnya bikin program seru-seruan, nggak usah ngomongin tentang ini deh, nggak usah ngomongin tentang penjualan. Untuk reseller yang aktif ikutan Zoom setiap minggunya selama 4 kali minimal, itu kita kasih fee satu produk misalnya, atau apapun gitulah, hadiahnya apapun ya, Mbak. Tapi yang jelas achievable, semua reseller bisa dapetin ya. Walaupun itu emang gimmick awal, tapi ketika ada reseller yang merasa wah bisa dapat hadiah nih gitu. Jadi dia akan semangat ke depannya untuk bisa terus aktif dan juga jualannya kenceng. Apalagi kalau misalnya tiap minggu tuh kita ada weekly challenge. Ya, weekly challenge-nya berdasarkan penjualan. Jadi worth nih kita ngasih hadiah ke mereka, mereka juga bisa ngasih penjualan ke kita, ya. Jadi ada dua macam, maksudnya sih biasanya memang dua macam sih. Ada reward yang generalnya nih, reward gedenya, dan kadang rewardnya tuh kita buat ada. Kalau saya pribadi ya, ada reward tahunan, ada reward bulanan. Nah kalau yang weekly challenge itu emang saya khususin untuk reseller-reseller yang ya masih biasa-biasa aja, yang omsetnya masih kecil-kecil gitu ya. Agar apa? Agar mereka tetap semangat bahwa ada yang bisa mereka kejar juga gitu, ada yang bisa mereka dapetin juga. Gitu Mbak Esti sarannya ya. Bikin yang receh-receh dulu lah. Oke, begitu ya Kak Hesti Windasari. Mungkin semoga menjawab juga ya untuk pertanyaannya dan kasusnya gitu. Oke, karena sekarang mungkin udah jam 10.57 ya Mas Gemet, mungkin bisa dicukupkan untuk Zoom kali ini. Oke, teman-teman cukup atau masih ada yang ditanya ini? Kalau Oke, ditanya, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin satu kali deh penanya terakhir. Kesempatan nih mumpung bertemu sama mentornya langsung, ada Mas Gemet. Boleh invoice atau di kolom chat. Oke, Kak Syam. Mas tadi tidak bisa nyimak materinya. Untuk rekrut reseller, baiknya per wilayah atau gimana ya? Gimana Mas Gemet? Oke, Mas Syam. Ini tergantung kebijakan kita aja sih, Mas. Tergantung ya. Jadi, apakah kita memang mau buka reseller itu tanpa ada batasan, atau mau ada per area gitu ya. Contoh misalnya kalau per area itu kita batasin dalam satu kota itu maksimal berapa reseller. Ya, itu untuk menjaga keeksklusivitasan gitu. Jadi mereka merasa spesial. Tapi kalau misalnya nanti lihat data juga nih, lihat data kalau misalnya per area ternyata udah kita buat eksklusivitas, tapi secara performa biasa-biasa aja gitu ya, ya kita bisa buka untuk semua area, jadi nggak ada batasan di kota ini berapa reseller, kota ini berapa reseller gitu. Atau lebih prefernya sih kalau misalnya memang masih main di satu level reseller, nggak usah kasih batasan, Mas. Kecuali Masnya udah ada agen dan reseller, nah itu bisa dibikin per wilayah. Ya, agen, misalnya kayak per satu kota satu agen, atau satu provinsi satu distributor, itu lebih worth. Kalau reseller saya nggak ada batasan sih. Jadi nggak perlu ada, oh reseller kota ini maksimal sekian, reseller kota B maksimal sekian, enggak. Jadi per wilayah itu kalau Masyam udah ada sistem keagenan ataupun kemitraan ataupun ke distributoran. Itu Mas Syam. Semoga jawab. Oke, begitu ya Kak Syam. Mungkin ada lagi atau sudah cukup Mas Gemet? Enough, Mbak? Cukup kali ya?
Oke. Nanti kalau misalkan dari teman-teman peserta di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi lebih lanjut, silahkan bisa bebas ya untuk chat di grup webinar reseller itu. Nanti insya Allah Mas Gomet juga akan bantu menjawab ya Mas, merespon jika luang begitu. Betul. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gomet yang sudah mengisi webinar free pada pagi sampai siang hari ini, Mas. Terima kasih. Sami Mbak Kristi. Ya, terima kasih kepada semua peserta webinar juga yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak salah dan kurangnya tentunya menjadi perbaikan saya ke depan. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di event selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.